Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Xingji season 6 versi manhwa part 13 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Neomoren yang akhirnya sudah berhasil selamat dari pengaruh siluman parasit. Dan Wukong saat ini sedang menuju ke tempat Xiaoyu berada. Sedangkan Yihu pun dengan sisa tenaganya yang tinggal sedikit ia pertaruhkan untuk menyerang Dewa Kuno. Dan pertempuran hidup mati ini pun masih berlanjut. Tak disangka Dewa Kuno pun terpental dan terjatuh gara-gara serangan dari Yihu. Bahkan ia pun sangat kaget ketika melihat darahnya menetes dari tubuhnya. Ia sangat shock melihatnya. Tubuh dewa yang beberapa tahun ini selalu ia lindungi ternyata berhasil dilukai oleh siluman yang menurutnya adalah siluman harimau rendahan guys. Bailang yang melihat itu pun hanya bisa mengatakan kalau serangan Yihu barusan sangatlah bagus dan ia meminta Yihu untuk bertahan. Yihu di situ pun memang mengakui kalau kemampuan Dewa Kuno memang jauh lebih hebat darinya. Meski ia tak ingin mengakuinya, tapi ia mengetahuinya dengan jelas. Sehingga satu-satunya kesempatannya yaitu adalah mengandalkan instingnya guys. Dewa Kuno yang tadi bilang kalau ia adalah sumber dari kejahatan, maka sifat keangkuhannya pasti paling tinggi. Dan ia pasti tak menganggap kemampuan Yihu. Sehingga saat ia lengah, Yihu pun berencana akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang secara tak terduga guys. Di situ Yihu menegaskan lagi kepada Dewa Kuno kalau Dewa Kuno salah karena ini bukanlah pertarungan yang sia-sia, akan tetapi pertarungan yang sangat penting karena mengenai Xiaoyu. Dan pertarungan yang paling berarti ini Yihu bertekad kalau ia tak boleh kalah. Ia pun langsung melesat dengan kecepatan penuh untuk menyerang Dewa Kuno. Tapi sekali lagi Dewa Kuno langsung mengeluarkan jurus andalannya lagi, yaitu panah penderitaan kepada Yihu. Yihu pun langsung memusatkan fokusnya dan berusaha menghindari serangan itu agar ia tak kena ledakannya. Hingga akhirnya Yihu pun berhasil menerobos serbuan panah tersebut guys. Terlihat Dewa Kuno pun langsung kaget dan serak. Dewa Kuno pun melompat untuk menghindar, tapi tetap saja cakar Yihu mengenainya guys. Ia pun terheran-heran dengan kemampuan Yihu karena kemampuan Yihu seharusnya tak sebesar ini. Dan serangan Yihu barusan tampaknya berhasil membuat Dewa Kuno goyah. Meski kekuatan Dewa Kuno besar, akan tetapi menurut Yihu tampaknya Dewa Kuno tak pandai bertarung. Begitu dikacaukan oleh Yihu, Dewa Kuno tak bisa apa-apa. Dan dengan begini Yihu pun yakin kalau ia bisa menang. Seketika Yihu pun melesat untuk menyerang Dewa Kuno lagi. Ia pun langsung menghujani Dewa Kuno dengan cakar harimaunya. Dan serak, krak. Tampaknya Yihu pun berhasil mencakar-cakar tubuh dari Dewa Kuno guys. Terlihat Dewa Kuno pun tergores sana sini oleh cakar-cakar dari Yihu. Bahkan ia pun sangat kewalahan dibuatnya. Dan tebasan cakar Yihu semakin dahsyat lagi, hingga terlihat jiwa harimaunya mangap untuk menghabisi dewa saat itu guys. Sampai-sampai Dewa Kuno pun terpental. Dan tampaknya Yihu benar-benar berhasil menekan yang katanya dewa dari dewa itu. Dan hingga akhirnya tinggal selangkah lagi Yihu bisa menyelamatkan Xiaoyu dari sisi dewa gelap itu. Akan tetapi setelah Yihu bisa berhasil menggenggam dada dari Dewa Kuno, tiba-tiba saja ada pusaran gelap yang menyelimuti Yihu. Jelas saja itu membuat Yihu sangat kaget. Begitupun Bailang yang melihat fenomena itu. Bailang pun heran melihat awan hitam yang muncul itu menelan Yihu. Dan Bailang pun mencoba memaksa tubuhnya untuk bergerak menolong Yihu, tapi tubuhnya sudah sangat lemah. Sedangkan Yihu sekarang ini ia hanya bisa melihat kegelapan. Ia bertanya-tanya apakah dirinya saat ini masuk ke dalam dunia ilusi. Dan tiba-tiba terdengar suara Dewa Kuno dalam kegelapan tersebut. Ia berkata kalau ia sekarang mengerti Yihu bisa menjadi seperti ini, itu semua karena Xiaoyu kan, teriak Dewa Kuno. Dan demi menolongnya,
Yihu saat ini bisa melampaui batas dalam bertarung. Dewa kuno pun sangat menyesal karena telah meremehkan Yihu, dan ia mengaku kalau Yihu sudah membuatnya bertarung dengan sangat serius hingga seperti ini. "Yihu, masuklah ke dalam lautan kemarahanku!" teriak Dewa kuno sambil ia memukul tepat di perut Yihu dengan sangat keras. Yihu pun langsung refleks untuk membalas serangan tersebut dengan tangan kirinya. Akan tetapi Yihu yang tak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan itu malah disikut oleh Dewa kuno, guys. Dan lanjut, Dewa kuno pun memukuli tubuh Yihu seperti samsak, hingga akhirnya Dewa kuno pun mencengkeram wajah Yihu dan meremasnya hingga membuat beberapa tulang Yihu menjadi patah. Dan ya, blar, dengan kejamnya Dewa kuno membanting kepala Yihu dengan sangat keras ke tanah hingga muncrat darah. Dewa kuno pun mengaku saat ini ia amat marah karena Yihu telah melukainya hingga seperti ini. Dan terlihat sosok Dewa kuno berubah menjadi wujud aslinya, yaitu potongan rambutnya berubah menjadi yang panjang hanya sebelah kanan dan kiri saja, guys. Malah mirip kayak rambut Sailor Moon. Hahaha. Dewa kuno yang lagi emosi berat itu pun bertekad akan menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuh Yihu. Dan perubahan Yuan Zi Tianzun ini langsung dirasakan oleh kedua dewa kuno lainnya. Saat ini Dewa Kebajikan merasakan kalau Dewa kuno telah merubah menjadi wujud aslinya, dan berani-beraninya ia saat ini memasuki dunia manusia untuk merebut Sang Sutra dengan tangannya sendiri. Ini sungguh sangat keterlaluan, ujar Dewa Kebajikan. Karena saat ini ia sudah membuat kesepakatan dengan kedua dewa kuno lainnya. Dewa Harta yang mendengarnya pun tampaknya tak terlalu terkejut dengan Dewa kuno yang saat ini mengingkari janjinya. Aturan yang kemarin dibuat oleh Dewa Kebajikan yang diharapkan dapat membangun sebuah perdamaian tanpa pertarungan, tapi akhirnya hanya Dewa Harta yang mentaatinya. Mendengar hal itu, tampaknya Raja Kebajikan pun merasa bersalah kepada Raja Harta. Akan tetapi Raja Harta sebenarnya tahu kalau memang sifat Raja kuno itu tak bisa diubah, karena ia pasti akan selalu mengingkarinya. Ia sudah menyadarinya dari awal saat mereka bertiga diciptakan. Raja Kebajikan kemudian heran dan bertanya kepada Raja Harta kalau mereka itu dari dulu diciptakan menjadi dewa yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Akan tetapi kenapa dewa kuno masih menginginkan kitab suci? Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Tanyanya. Raja Harta pun menjawab kalau memang Raja kuno adalah gambaran dari tamak dan nafsu itu sendiri, maka dari itu selamanya ia tak akan pernah merasa puas. Dewa sesat itu akan membawa Sang Sutra ke dataran seberang, kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya di tempat kelahirannya dan bergabung menjadi satu. "Tidak, kita harus menghentikan dia," ujar Raja Kebajikan di situ. Ia pun bertanya apakah dewa kuno itu masih bisa mendengar nasihat darinya. Nasihat? Sudahlah, mungkin segalanya sudah ditakdirkan, dan saat diperlukan aku akan mati bersamanya, ucap Raja Harta. Terlihat Raja Kebajikan pun hanya bisa tertegun, guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan ke sisi Yihu yang saat ini wajahnya hancur karena tulang tengkoraknya juga retak. Tampaknya ia pun sudah tak berdaya dan hanya bisa pasrah tergeletak lemas di bawah dewa kuno, guys. Dan terlihat dewa kuno itu masih sangat marah dan akan mencabut tulang Yihu dahulu. Tapi tiba-tiba datanglah Bailang dari belakang dan langsung mencekik dewa kuno. Bailang pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan dari jiwa naga apinya. Bailang pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan dari jiwa naga apinya untuk membakar dewa sesat itu. Dan boom 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 boom, terlihat dewa kuno pun sangat kaget karena siluman serigala ini masih mempunyai kekuatan seperti ini. Akan tetapi dengan sombongnya, dewa kuno berkata kalau mau membakarnya sampai mati memerlukan api yang 1000 kali lipat lebih kuat daripada yang sekarang ini. Dan Bailang pun berteriak karena tampaknya ia sudah tak tahan lagi. "Yihu, kau belum mati kan?" Dan di sisi lain, Yihu pun dengan sangat susah payah ia mencoba untuk bangkit. Walaupun ia sudah terluka parah seperti ini, akan tetapi ia berusaha bangun untuk tak melewatkan kesempatan ini. Ia kemudian menyuruh Bailang agar menahannya sedikit lagi, sedangkan ia akan memberikan serangan mematikan kepada dewa kuno itu. Seketika dengan susah payah, ia pun mencoba untuk lari dan akan menyerang dewa kuno. Dan boom, akan tetapi tiba-tiba krak krak krak,
terlihat tangan Yihu pun perlahan-lahan hancur guys. Dan bersamaan dengan itu, ia teringat ketika ia ngobrol dengan Xiaoyu sesaat sebelum pertarungan ini. Saat itu ia bertanya apakah Xiaoyu bisa melihat seperti apa kematiannya. Akan tetapi Xiaoyu pun tak bisa mengatakannya karena itu sangat mengerikan. Akan tetapi itu adalah buah dari karma Yihu sendiri. Sebenarnya di awal perjalanan Xiaoyu sudah melihat akhir cerita ini. Ia sangat sedih. Akan tetapi kemudian ia berpikir kalau ia memang sungguh sehebat yang orang-orang katakan. Mungkin ia bisa memutar balik semua takdir karma, dan itu adalah harapannya. Akan tetapi di antara orang-orang yang mati, bayangan Yihulah yang terlihat paling jelas. Aku yakin kau akan menjadi orang pertama yang mati, ucap Xiaoyu guys. Mendengar hal itu, Yihu pun malah tertawa dan bercanda. Hahaha, aku takut sekali. Kau membuatku takut. Kau tahu? Ia lanjut mengatakan, kalau selalu memikirkan kematian, hidup tak akan berarti lagi. Yang akan terjadi pasti terjadi. Apa yang perlu ditakuti? Ujar Yihu. Xiaoyu pun menjelaskan kalau Yihu sudah terperosok ke dalam arwah kegelapan, maka setelah mati tak akan bisa reinkarnasi lagi. Mendengar itu, Yihu pun masih bisa tertawa dan mengatakan kalau ia tak akan takut karena menurutnya berkeliaran di neraka juga menyenangkan katanya. Scene langsung berpindah ke masa sekarang, di mana saat ini ternyata dewa kuno menghujani Yihu dan Bailang dengan panah-panah penderitaan yang sangat banyak sekali. Dan itu membuat badan Yihu menjadi hancur dan terpotong guys. Tangannya pun juga putus. Terlihat Bailang juga terluka parah sekali. Semua badannya dilumuri darah yang banyak sekali. Tapi tiba-tiba terlihat tongkat emas yang mengarah ke tubuh dewa kuno itu. Dan bam, tongkat tersebut memukul tubuh dewa kuno itu dengan sangat keras dan mendorongnya hingga ke belakang. Akan tetapi dewa kuno pun langsung mementalkan tongkat emas tersebut hingga terbang. Dan grup, ada seseorang yang langsung menangkap tongkat emas tersebut. Siapa lagi kalau bukan Sun Wukong. Yuan Shitianzun, aku akan bermain denganmu, teriak Wukong dengan penuh semangat. Scene kemudian beralih diperlihatkannya adik kerbau yang baru siuman guys. Terlihat ia masih pusing sekali dan merasa kalau ia baru saja habis tidur yang lama sekali. Ia pun merasa kebingungan. Yang hanya ia ingat adalah kalau ia habis makan buah dari pengembala abal-abal itu. Ia bertanya-tanya apakah barusan ia sedang bermimpi. Akan tetapi ia juga merasa kalau habis melihat Sun Wukong, dia pun jadi bingung itu mimpi atau bukan. Namun ia lebih percaya kalau yang barusan ia alami bukanlah sebuah mimpi. Scene beralih lagi, Wukong yang berdiri dengan sangat percaya diri di depan dewa kuno. Bailang yang melihat hal itu pun senang karena kakak pertamanya yang kuat sudah datang. Wukong di situ berkata kalau sepertinya ia telah melewatkan sesuatu dan telah datang terlambat. Dewa kuno yang melihat kehadiran Wukong pun malah merasa senang dan menurutnya itu bagus karena ia bisa membereskan mereka sekaligus. Karena saat di Istana Langit, Wukong telah membuatnya marah dan dengan tatapan yang tajam dan menyala-nyala, ia saat ini menginginkan Wukong mati hari ini. Sementara Bailang pun langsung melaporkan kepada Wukong kalau Xiaoyu saat ini sudah dikurung di dalam tubuh dewa kuno. Ia meminta bagaimanapun caranya agar Wukong bisa menyelamatkan Xiaoyu, karena kalau tidak Xiaoyu bisa dimakan oleh dewa kuno. Wukong kemudian melirik kepada Bailang dan berkata, Bailang, tak perlu bicara lagi, kalian sudah berusaha keras. Wukong juga menyuruh agar mereka mempertahankan nafas mereka agar bisa pergi dengan hati yang tenang. Karena Wukong tahu kalau mereka terluka sangat parah dan terlalu parah. Dan Wukong mengatakan kalau ia tak bisa menyelamatkan mereka. Dan benar saja, Bailang dan Yihu pun tubuhnya sudah tak tersisa tenaga sedikit pun, hingga akhirnya memejamkan matanya. Wukong pun tak tega melihat hal itu. Ia tak menyangka kalau harus berpisah secepat ini. Wukong merasa kalau perjalanan bersama mereka sungguh menyenangkan. Akan tetapi beginilah kehidupan guys. Kebahagiaan dan penderitaan tak bisa ditebak. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Yuyu, ucap Wukong sambil ia membuka matanya setelah ia tadi sempat tertunduk sedih. Hehe, apa ini lelucon, ucap dewa kuno. Wukong pun langsung memperhatikan perubahan penampilan dewa kuno yang sekarang. Ia menganggap kalau wujud dewa kuno saat ia bertemu di Istana Langit itu masih terlihat mending. Sekarang ada sedikit entah bagaimana mengatakannya, rasanya seperti ingin dipukul saja, ujar Wukong sok serius sambil menunjuk dewa kuno guys. Dewa kuno kemudian mengatakan kalau ini barulah wujud dari amarahnya. Menurutnya Wukong harusnya merasa terhormat bisa melihatnya. Wah, hebat juga.
kau tidak lagi menutupi dirimu yang sebenarnya, ujar Wukong. Wukong mengatakan lagi kalau tubuh dewa sesat itu penuh dengan amarah, kebencian, bahkan guru mungkin juga akan bilang tidak bisa memurnikan lagi. Wukong mendengar dari Tathagata kalau kemampuan dewa suci kuno sangat tinggi. Cih, ternyata hanya idiot yang menggila, ujar Wukong enteng guys. Mendengar hal itu, Tianxun pun tersenyum. Ia mengatakan kalau Wukong hanya sampah rendahan yang tak mengerti, karena dia adalah amarah dari kebencian itu sendiri. Ia adalah awal dan juga akhir. Semua keindahan di dunia ini dimusnahkan olehnya. Ia tak senang melihat orang senang. Ia benci segalanya. Siapa yang membuatku marah? Meski hanya sedikit, aku mau dia merasakan penderitaan seumur hidupnya, teriak dewa kuno mengerikan guys. Ia pun langsung menyerang Wukong sambil berkata kalau ia mau Wukong menangis di hadapannya, berlutut dan meratapi. Seketika keluarlah hujan panah penderitaan yang menimpa Wukong guys. Dan bam, Wukong yang baru merasakan jurus itu pun sangat kaget dibuatnya. Panah tersebut sangat menyakitkan. Kemampuan merusaknya bisa menyebar dan ini bisa meledak. Dan untung saja Wukong pun masih bisa lari dari serangan itu guys. Dewa kuno pun mengakui kecepatan Wukong barusan yang telah berubah menjadi potongan kecil serta bisa menghilangkan kekuatan serangannya. Dan Wukong pun dengan cepat berputar dan berpindah ke sebelah sisi dewa kuno. Ia berkata kalau ia sudah menunggu kesempatan ini untuk menghajar wajah dewa yang minta dihajar, dan tak bisa tidak kuhajar, teriak Wukong. Dan rasakan ini, tongkat kera. Bam, pukulan keras tongkat sakti itu langsung membuat dewa kuno terpental ke atas guys. Sedangkan Wukong lalu memutar-mutar tongkatnya dengan sangat lihai. Akan tetapi dalam hatinya ia berkata kalau kekuatan dewa kuno setelah menunjukkan wujud aslinya sangatlah mendominasi. Untuk itu ia pun dengan cepat langsung melesat lagi untuk menyerang dewa kuno itu. Di sisi lain terlihat Bailang pun masih tersadar. Melihat kondisi Yihu yang sangat menyedihkan itu, ia pun segera mendekatinya dan menanyakan keadaan Yihu saat ini. Ia pun menyuruh Yihu untuk jangan tidur dan tetap tersadar. Tapi sayang sekali, Bailang pun tampaknya juga sudah tak kuat lagi dengan tubuhnya sendiri, dan kemudian terjatuh lagi dan tak sanggup lagi. Sayang sekali, Xiaoyu, aku tidak bisa menemanimu sampai akhir, ucap Bailang dengan penuh kesedihan. Dan di sisi lain, Wukong masih menyerang dewa kuno dengan sangat brutal. Bam. Ia pun mencoba untuk memukuli dewa kuno itu, tapi tiba-tiba makrep. Dewa kuno itu akhirnya bisa memegang tongkat emas Wukong dengan tangan kanannya dan merubah tongkat tersebut menjadi batu guys. Dan jika Wukong tak segera melepaskan pegangan dari tongkat itu, maka bisa-bisa ia pun juga jadi batu. Tapi dengan cepat Wukong pun langsung menendang wajah dewa sesat itu. Kau makan kotoran saja sana, teriak Wukong geram. Dan ya Wukong pun terus menendangi wajah dewa sesat itu bertubi-tubi dengan tendangan 1000 bayangannya guys. Dan Wukong ingin menendang sampai wajah dewa kuno itu menjadi hancur, sehingga hal itu membuat tubuh dewa kuno pun terpental guys. Tampak dewa kuno pun sangat geram dan ia berkata asalkan ia bisa menangkap Wukong sekali saja, maka Wukong tak akan bisa tertawa lagi. Dan benar saja, selang sebentar saja dewa kuno bisa menangkap kaki kiri Sun Wukong, dan seketika ia pun langsung merubah tubuh Wukong menjadi batu guys. Jelas saja hal itu membuat Wukong panik. Akan tetapi dengan cepat ia masih bisa menggunakan jurus melepas cangkangnya. Seketika terlihat ia pun keluar dari tubuh batunya. Tapi dengan cepat dewa kuno pun langsung segera menangkap tubuh Wukong lagi yang meninggalkan tubuh batunya. Ia berkata kalau gerakan Wukong barusan sudah terbaca. Belum kok, bodoh, ujar Wukong sambil mengeluarkan jurusnya lagi. Dewa kuno pun terus berusaha untuk menekan Wukong. Ia pun berkata kalau ia akan melihat Wukong bisa lari kemana. Ia pun sangat geram dan langsung menghancurkan tubuh Wukong jadi batu. Tapi untung saja Wukong pun lebih dulu menggandangkan dirinya lagi. Berkali-kali dewa kuno seperti sudah berhasil menangkap Wukong, tapi lagi-lagi Wukong berhasil kabur lagi. Siluman kera memang gesit, ujarnya. Sedangkan Wukong pun tahu-tahu sudah melompat jauh ke atas. Haha, kau tak bisa menangkapku sekarang, ujar Wukong dengan riangnya. Dan ia pun berkata kalau ini adalah gilirannya. Seketika ia pun langsung berubah menjadi jiwa kera raksasa guys.
dan langsung menyerang Dewa Kuno dengan jurus tinjunya. Sempat Dewa Kuno pun menahannya, tapi dengan cepat ia pun langsung menghindari tinju Wukong yang sangat kuat itu. Akan tetapi belum sempat menghindar, Wukong pun langsung mengeluarkan tinju dari tangan kirinya, dan itu langsung mengenai Dewa Kuno dengan telak hingga dewa sesat itu pun terjerembab ke tanah tak berdaya. Sang kera terkuat itu pun langsung menepuk-nepuk dadanya, dan ia kemudian mengeluarkan semangat bertarungnya lebih besar lagi. Dan wah, bam 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 bam, ia pun langsung memukuli Dewa Kuno yang saat ini hanya terbaring di bawahnya dengan membabi buta guys. Saking dahsyat dan rapatnya pukulan-pukulan itu, tanah di sekitar pun menjadi retak guys. Serangan dahsyat itu pun tampaknya membuat getaran yang besar juga, sehingga burung-burung pun menjadi berterbangan. Di sisi lain, Biksu Tong pun langsung menghentikan langkahnya. Ia begitu keheranan, siapa lawan Gokong kali ini? Patka di situ merasa kalau ada kemarahan dan kebencian yang sangat kuat. Wuching pun juga dibuat heran dengan tingkat kebencian dari lawan Wukong saat ini. Akan tetapi Biksu Tong menilai kalau mungkin yang dibenci orang itu adalah bukanlah Wukong, akan tetapi seluruh dunia guys. Dan Biksu Tong pun segera menyuruh semuanya untuk mempercepat langkahnya. Di sisi lain, Wukong pun masih sangat marah, dan ia terus membabi buta memukuli tempat di mana Yuanzi Tianzun berbaring saat ini. Pukulan Wukong pun sangat dahsyat hingga tanah di situ benar-benar hancur dan berhamburan kemana-mana. Bailang yang melihat itu pun hanya bisa berkata, "Kak Gokong, berjuanglah, berjuanglah, jangan sampai kalah." Tapi tiba-tiba saat Wukong masih memukuli Dewa Kuno itu, shoot 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 shoot, bam! Seketika dari bawah keluar pancaran panah-panah penderitaan sangat banyak yang menyerbu dan meledakkan Wukong guys. Serangan tiba-tiba itu membuat Wukong hanya bisa pasrah menerimanya. Dan tiba-tiba Wukong saat ini sudah berada di dimensi kegelapan milik Tianzun guys. Di dalam kegelapan abadi yang sangat sulit ditembus itu, Wukong baru menyadari kalau dia tampaknya sudah salah paham dengan sesuatu. Selama ini Tianzun terlihat tidak pandai bertarung, karena dari awal tampaknya ia memang tak perlu melakukan itu. Dan dari luar, Bailang pun hanya bisa menonton bola besar gelap yang mengurung Wukong. Ia pun mendengar suara ledakan dan hantaman yang dilancarkan Tianzun kepada Wukong. Ia pun sangat panik dan khawatir dengan Wukong yang sudah berada di perangkap Tianzun. Dan benar saja, di dalam dimensi itu terlihat Tianzun dengan gagah perkasa memukuli Wukong yang tampaknya ia tak berdaya di dalam situ. Dewa Kuno terus menghajar Wukong hingga Wukong pun berdarah-darah. Di situ Dewa Kuno mengatakan kalau ia akan menghabisi Wukong dalam api kemarahannya. Ia pun langsung memukul Wukong dengan ledakan kebencian keji miliknya. Seketika terlihat panah penderitaan berkumpul jadi satu menghantam dengan dahsyat tubuh Wukong saat ini. Ledakan tersebut sangatlah dahsyat, membuat Wukong pun terpental dengan sangat keras guys. Bahkan wujudnya pun dipaksa berubah kembali menjadi bentuk normalnya lagi. Wukong pun mengaku kalau ia belum pernah melawan musuh yang sehebat ini. Serangannya membuat dirinya tak berdaya. Pukulan yang dipenuhi oleh rasa frustasi yang amat besar dan sangat menyakitkan membuat siapapun yang terkena pukulan tersebut akan menjadi putus asa guys. Wukong pun juga kewalahan melawan energi kegelapan yang besar itu. Dan terlihat Dewa Kuno pun masih berdiri di atas dengan keadaan yang masih sehat walafiat. Akan tetapi ia pun mengakui kalau baru kali ini ia tertarik melawan seekor Keravana, karena inilah satu-satunya kera yang telah membuat ia terluka dan membuatnya sangat marah seperti ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kalau Tianzun harusnya malu dengan Wukong, karena itu salahnya sendiri. Ia pun langsung berteriak untuk berhenti berdebat karena tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia merasa kalau tak ada yang bisa memprovokasinya, dan sambil marah-marah sendiri ia pun melesat untuk menyerang Wukong lagi. Wukong yang melihat itu pun menganggap kalau Dewa Kuno sangat bodoh karena dia bicara kepada dirinya sendiri gak jelas seperti itu. Dan saat serangan Tianzun hampir mengenai Wukong, tiba-tiba terang, terlihat New Moren pun tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan Wukong dan menahan serangan Tianzun yang dahsyat itu. New Moren pun langsung kesal melihat wajah Dewa Kuno, dan ia pun langsung menyuruhnya untuk segera pergi dari sini walaupun ia sama sekali tak kenal dengannya. Dan tanpa basa-basi, ya, seketika New Moren pun langsung mengeluarkan jurus jiwa bantengnya yang langsung menyerutuk tubuh Dewa Kuno dengan sangat keras hingga membuat tubuh dewa sesat itu langsung mencelat dan menghantam
dalam bukit hingga bebatuan di situ hancur berkeping-keping guys. Melihat sosok dewa sesat itu, Neomoren pun langsung menebak kalau itu adalah dewa yang kata orang-orang adalah dewa kuno kegelapan. Dia kemudian bertanya kepada Wukong kalau Wukong telah berbuat apa sehingga membuat dewa itu marah. Wukong pun langsung menjelaskan kalau itu memang dewa yang tersesat yang bernama Yuanzi Tianzun. Dan ia bertanya apakah Neomoren pernah mendengar nama tersebut. Neomoren pun menjawab dengan jujur kalau ia belum pernah mendengar nama itu. Wukong pun dengan gemas langsung menjelaskan kepada Neomoren kalau Yuanzi Tianzun ini adalah musuh yang susah dihadapi. Hingga kemudian Wukong pun mendapatkan ide yang bagus. Ia langsung teringat pertempuran mereka yang terjadi belum lama ini. Saat itu Neomoren berubah menjadi Raja Siluman Kerbau dan mampu bertarung seimbang dengan sang Raja Kera. Wukong pun langsung menyuruh adik kerbau untuk segera berubah menjadi sang Raja Kerbau dan membantunya untuk melawan dewa kuno. Mendengar hal itu, Neomoren pun langsung terkejut. Dia merasa ragu dan malu apakah ia bisa melakukannya dengan baik. Tapi Wukong pun yakin dengan kemampuan Neomoren dan ia pun mengaku kalau ia sudah melihat ingatan adik kerbau saat siluman parasit berpindah ke tubuhnya. Hal itu membuat Neomoren mendadak menjadi serius guys. Para suku siluman kerbau mempunyai aturan yang ketat soal ini. Bagi siapapun yang telah melihat rahasia seseorang, orang itu harus bersedia menjadi pengantinnya. Dengan kata lain, adik kerbau saat ini melamar Wukong di tempat guys. Terlihat Wukong pun langsung keringetan. Seketika ia langsung terbayang sosok Neomoren yang menjadi Raja Siluman Kerbau yang besar dan berotot menikahi dan memeluk dirinya. Tiba-tiba saja Wukong pun langsung muntah dan memasang wajah jijik. Melihat hal itu, Neomoren pun langsung kesal karena harga dirinya merasa dihina. Bahkan ia pun mau menerima Wukong yang menjadi wujud kecil seperti ini. Ia pun langsung memasang wajah marah dan mengancam Wukong guys. Wukong yang takut dengan kemarahan adik kerbau itu pun langsung berdalih kalau barusan ia hanya memikirkan sesuatu. Neomoren pun di situ tanpa malu mengungkapkan perasaan yang tulus kepada Wukong. Karena walaupun siluman kera itu menyebalkan, tapi ia tetap mau mempertaruhkan nyawanya demi dirinya dari pengaruh siluman parasit. Tapi tiba-tiba tanah di situ bergetar dengan sangat hebat guys. Terlihat dewa gelap itu bangkit dari bawah, meluncur terbang ke atas dan menuju mereka berdua. Ia pun langsung memperhatikan siluman kerbau yang barusan menyerangnya. Ia mengaku terkesan karena ternyata ada begitu banyak siluman yang tak takut mati dan berani melawannya. Ia pun berniat tak akan segan-segan lagi dan ia mengatakan kalau ia akan mengubur siluman kerbau itu bersama dengan siluman kera di sampingnya. Neomoren yang tak kenal dengan dewa sesat itu, ia berpikiran kalau lawan di depannya adalah orang gila yang suka bacot tak jelas. Wukong pun setuju dengan hal itu. Tianzun memang orang gila yang dikendalikan oleh nafsu dan amarah tanpa batas. Dan mereka berdua pun langsung melompat bersama-sama untuk bekerja sama menghadapi musuh yang sangat menyebalkan ini. Neomoren pun langsung menyerang dewa kuno itu dengan trisula besi andalannya. Tapi tombak itu langsung ditangkap oleh tangan kiri dewa kuno itu guys. Dan seketika ia segera merubah tombak besi itu menjadi batu. Neomoren pun langsung panik dan kaget melihatnya. Melihat hal itu, Wukong pun langsung datang dan memukuli dewa kuno itu dengan tongkat andalannya. Mak pang 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 dan pang. Pukulan Wukong juga menampar dewa sesat itu. Neomoren pun juga tak tinggal diam. Ia lalu memutar-mutar tubuhnya dan mengeluarkan jurus pukulan pusaran kerbaunya. Dan makblar, Tianzun yang menerima kedua serangan yang bertubi-tubi itu pun langsung terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Jelas saja dia pun menjadi tambah geram karena kedua siluman fana itu telah berani menghajar ia hingga seperti ini. Tianzun yang kurang kreatif itu pun langsung mengeluarkan jurus andalannya lagi. Apalagi kalau bukan panah penderitaan kebencian yang penuh amarah. Akan tetapi dengan jumlah yang lebih besar lagi guys. Seketika terlihat hujan panah-panah sinar yang mematikan yang langsung menimpa Wukong dan Neomoren. Serangan yang begitu rapat dan begitu cepat itu pun jelas tak memberikan kesempatan Neomoren dan Wukong untuk menghindar. Dan benar saja, seperti biasa, mak bleng bleng bleng, panah itu pun langsung meledakkan kedua siluman itu dengan sangat dahsyat. Seketika mereka pun langsung terjatuh dan tubuh mereka terlihat berdarah-darah. Neomoren di situ merasa sangat kesakitan dan ia berkata tubuhnya sekarang menjadi tak bisa dikendalikan lagi. Dan bersamaan dengan itu, Neomoren pun seketika langsung terbelalak melihat dewa kuno sudah berada di dekatnya. Rasakan ini kerbau bodoh, matilah.
teriak Tianzun, dan ia langsung mengeluarkan tapak amarah kebencian yang mendarat indah ke dada New Moran guys. Dan krak, seketika tulang-tulang dari dada adik kerbau langsung hancur terkena tapak penghancur yang dahsyat itu, dan tubuhnya langsung terbanting ke tanah dengan sangat keras. Wukong yang melihat itu pun sangat marah. Ia pun langsung melompat dan bersiap memukulkan tongkat saktinya dengan sekuat tenaga. Dasar dewa bodoh, lawan aku kalau kamu punya kekuatan, jangan adik Niu. Dan pang, tongkat itu pun dengan keras menghantam leher dewa kuno itu. Tianzun yang menerima pukulan itu pun cuma meringis sedikit kesakitan. Akan tetapi ia dengan cepat langsung merubah tongkat di lehernya menjadi batu. Sun Wukong, ini adalah akhir dari hidupmu, ucapnya. Dan blar, seketika tongkat batu itu pun dengan mudah dihancurkan oleh dewa kuno itu. Wukong pun langsung kaget melihat hal itu. Ditambah lagi tubuhnya juga sudah terluka akibat ledakan panah tadi, membuat Wukong agak panik. Akan tetapi tiba-tiba dewa kuno itu pun langsung menggeprek Wukong dengan kedua tangannya. Dan untung saja Wukong ternyata masih bisa menahan himpitan tangan besar itu dengan kedua tangannya juga. Hei dewa sialan, kalau cuma segini kau tak akan bisa membunuhku, ucap Wukong dengan masih sombong di sana. Dengan wajah kesal, Tianzun berkata kalau sekarang ia tak akan membiarkan Wukong untuk melarikan diri lagi. Remasan tangannya ini tak akan bisa membuat Wukong mengeluarkan jurus apapun lagi. Dan Tianzun berusaha untuk meremas Wukong sekali lagi dan mengancam akan mengubah Wukong menjadi batu lagi guys. Wukong pun masih berusaha sekuat tenaga menahan remasan itu, hingga akhirnya tubuhnya pun perlahan-lahan mulai retak-retak dibuatnya. Dan tiba-tiba Wukong melihat cahaya terang yang muncul dari dada Tianzun yang gelap itu. Dan ternyata itu adalah suara Xiaoyu guys. Ia pun kemudian mengajak bicara kepada Wukong. Dia mengatakan kalau ia saat ini sangat berterima kasih kepada Wukong yang telah berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Xiaoyu yang saat ini berada di dalam tubuh dewa kuno membuat dewa sesat itu menjadi lebih kuat. Ia pun meminta maaf kepada Wukong kalau saat ini ia sudah tak mampu melakukan apa-apa lagi. Tapi ia saat ini telah melihat takdir Wukong dan berkata, Wukong, kamu akan melakukan perjalanan antara neraka dan matahari berkali-kali, karena ini adalah takdirmu. Dan selama kamu tak menyerah, kita akan bertemu lagi. Sudahlah, itu tak terlalu buruk juga, jawab Wukong pasrah untuk menjemput takdirnya. Xiaoyu pun merasa sangat sedih karena Wukong akan segera mati. Hahaha, kematianmu akan segera datang siluman kera. Aku senang melihat hidupmu hancur perlahan-lahan. Kau hanyalah debu yang akan hilang bersama mimpi-mimpimu. Kau sekarang tak punya apa-apa lagi. Sangat menyedihkan, ujar Tianzun merasa sangat senang. Seketika remasan tangan Tianzun semakin erat, membuat retakan tubuh Wukong menjadi semakin banyak. Dan tampaknya akan benar-benar hancur guys. Tampak Wukong pun hanya bisa menatap pasrah wajah dari dewa sesat itu sebelum ia benar-benar mati. Tianzun pun juga menatap tajam wajah Wukong dan berkata, aku sudah membunuhmu. Wukong yang menyadari nyawanya akan lepas itu pun seketika terbayang guru dan saudara-saudaranya. Bagaimana nasib mereka nanti? Dan krak, tubuh Wukong pun sudah membatu dan langsung dihancurkan oleh Tianzun hingga berkeping-keping guys. Sangat menyedihkan sekali. Sayang sekali Wukong harus mati lagi guys. Bailang yang saat ini melihatnya pun benar-benar tak percaya. Kakak pertamanya yang sangat kuat itu pun benar-benar dibunuh oleh dewa kegelapan itu. Terlihat Tianzun pun meremas-remas lagi tubuh Wukong sampai hancur berkeping-keping dan langsung membuangnya ke tanah. Bailang di situ hanya bisa menangis sedih melihat kakak pertamanya benar-benar mati guys. Tianzun pun tersenyum puas karena telah berhasil membunuh sang raja kera itu. Kemudian ia pun turun ke tanah dan penampilannya berubah kembali menjadi normal lagi. Terdengar jiwa Tianzun yang lain berkata kalau sekarang kemarahannya telah reda, akan tetapi tubuhmu saat ini terluka parah. Ia kemudian menjawab kalau ini sangat memalukan sekali. Ia sebagai dewa suci pencipta, ia telah dipukuli seperti ini hanya oleh seekor monyet. Lalu jiwanya yang lain pun menjawab, lain kali kamu harus hati-hati, marah itu tidak baik. Tianzun pun menjawab, apakah yang baik di matamu selalu mengeluh? Ingat, aku adalah kamu. Jiwa Tianzun yang lain pun ingin Tianzun
segera memakan Sang Sutra karena dia ingin kekuatannya agar segera meningkat dengan pesat. Tianzun pun seketika berdiri dan berkata kalau yang ia inginkan hanyalah kekuatan yang tak terbatas. Maka dari itu ia akan membawa Sang Sutra ke dataran seberang agar ia mempunyai kekuatan abadi yang tak terbatas. Emang sih dewa saat ini sangat tamak dan rakus guys. Dia belum terima kayaknya kalau hanya segini saja kekuatannya. Lalu ia pun dikejutkan dengan Bailang yang masih hidup. Walaupun ia sempat menoleh ke Bailang, tapi tampaknya ia tak ingin membuang tenaganya hanya untuk siluman rendahan seperti Bailang, karena ia tahu Bailang hanya akan menunggu kematiannya saja di situ. Yang hanya ia inginkan sekarang, Tianzun ingin segera menyerap Sang Sutra di dataran seberang. Seketika ia langsung merubah tubuhnya menjadi burung poenik hitam dan segera pergi dari tempat itu. Melihat dewa kuno telah pergi dengan membawa Xiaoyu, di situ Bailang merasa tak berguna lagi. Bailang yang masih belum bisa berdiri itu hanya bisa memandang Yihu yang tergeletak di situ. Ia menganggap kalau semuanya sudah berakhir, tapi ia teringat akan perkataan Wukong kalau kamu tak akan bisa mengatur semua hal di dunia ini. Singkat cerita, Biksu Tong dan kedua muridnya telah sampai di tempat pertarungan. Pat Kai pun langsung merasakan kalau jiwa iblis kakak pertama saat ini sudah menghilang, dan Wu Jing pun menambahkan kalau jiwa Wukong tak menghilang, akan tetapi malah lenyap. Mereka pun langsung bertanya-tanya apakah sudah terjadi sesuatu kepada Wukong. Biksu Tong pun tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka karena saat ini ia melihat seseorang di depan sana, dan ternyata itu adalah Bailang yang sudah tampak sehat dan menggendong New Moren. Biksu Tong pun langsung memanggil Bailang. Seketika Bailang pun langsung menoleh. Melihat yang datang adalah gurunya, ia pun langsung berlari menghampiri Biksu Tong dan yang lain, dan ia langsung meminta tolong untuk menyelamatkan New Moren. Terlihat Bailang pun menangis sambil menggendong adik kerbau yang sekarat. Mereka pun langsung terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Di situ Bailang pun langsung mencoba menceritakan semuanya, bahwa setelah kepergian dewa kuno itu, ia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan New Moren yang tertimpa bebatuan. Ia pun tidak tahu adik kerbau itu masih hidup atau sudah mati. Ia pun kebingungan harus berbuat apa, hingga guru pun datang dan memanggilnya. Pat Kai pun langsung bertanya di mana Kak Wukong saat ini. Ia tak percaya kalau kakaknya mati begitu saja. Wukong itu sangat licik, bisa-bisanya ia pergi, kata Biksu Tong. Pasti Kak Wukong bersembunyi lagi, sahut Pat Kai lagi. Namun Wu Jing pun mengatakan kepada semuanya kalau memang Kak Wukong itu sangat hebat, tapi ada yang jauh lebih hebat dari dirinya. Biksu Tong pun hanya tertunduk lesu seolah tak percaya kalau Wukong benar-benar mati lagi. Bailang pun kemudian berkata kalau ada satu hal lagi yang ingin ia ceritakan kepada gurunya, tapi aku takut guru akan marah kepadaku, ucapnya. Biksu Tong pun langsung menyuruh Bailang untuk segera mengatakannya. Bailang pun dengan agak ragu kemudian bercerita kalau di saat itu ia sekarat dan akan mati, tapi ia masih bisa melihat Yihu di dekatnya, dan ia mengira kalau Yihu sudah mati. Lalu tiba-tiba Yihu pun berkata kalau ia belum mati. Aku jauh lebih kuat darimu, bagaimana aku bisa mati sebelum kau mati? Luka seperti ini hanya membuatku pingsan saja, ujar Yihu. Bailang pun mengatakan kalau kondisi mereka sudah sangat lemah dan tak perlu untuk bertarung lagi, dan ia mengakui kalau Yihu lebih hebat darinya. Tapi tiba-tiba Yihu pun bertanya kepada Bailang, apakah kau pernah memakan orang? Saat bertarung denganku tadi, aku merasa kemampuanmu tiba-tiba meningkat pesat, dan itu tak bisa hanya dengan latihan. Kamu pasti sudah memakan orang, bukan? Bailang pun mau tak mau menjawab jujur kalau ia memang pernah memakan siluman mimpi. Dan setelah itu memang ia merasa pikirannya jadi lebih jernih dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Jiwa kegelapan memang mempunyai kelebihan seperti itu. Ternyata kau sudah tahu ya, ujar Yihu. Bailang, kita berdua akan mati sekarang. Akan tetapi setidaknya harus ada salah satu yang hidup di antara kita. Dengan wajah tersenyum dipenuhi oleh darah, Yihu kemudian menyuruh Bailang untuk memakannya guys. Karena walaupun ia sudah sekarat, akan tetapi itu masih cukup untuk menyelamatkan hidup Bailang sekarang ini. Mendengar hal itu, Bailang pun tak yakin ia tega untuk memakan Yihu. Yihu pun langsung meyakinkan Bailang kalau ia teringat Xiaoyu pernah berkata kalau kematiannya sudah diramalkan. Ini semua karena hukum sebab akibat yang dari perbuatan Yihu sendiri. Dan sekarang ia pun mengerti apa yang dikatakan Xiaoyu. Yihu pun langsung membayangkan saat mereka berdua dulu bertempur saat belum berwujud manusia. Bukankah pertemuan dan pertempuran itu sudah menjadi takdir buat kita berdua? Tanya Yihu. Tapi Bailang pun masih tak mau untuk memakan Yihu. Ini bukan pertama kalinya kau memakan orang. Apalagi yang kau takutkan? Dasar bodoh, kau takut memakanku dan memilih berbaring saja untuk mati.
Ada tugas yang lain yang harus kamu selesaikan, yaitu melindungi Xiaoyu untuk sampai ke surga barat, teriak Yihu. Mendengar ocehan Yihu, Bailang pun segera bangkit dan berkata, jangan sebut aku bodoh. Yihu pun langsung tertawa, kamu memang bodoh, tak heran jika kau selalu kalah dariku, ujar Yihu. Hingga akhirnya Bailang pun sudah berdiri di depan Yihu. Bukankah kamu membenciku? Ayo sekarang makanlah aku, teriak Yihu lagi. Bailang pun disitu sedih melihat tubuh Yihu yang tinggal setengah, dan ia mengatakan kalau ia sudah tak membenci Yihu lagi. Dan perlahan Bailang pun mendekati Yihu. Ya sebenarnya tak tega memakan sahabatnya sendiri seperti ini, tapi mau bagaimana lagi. Tapi tetap saja Bailang itu tak tega. Sedangkan Yihu pun terus-terusan menyuruh Bailang untuk segera memakannya. Bailang pun benar-benar tak tega, dan ia pun mendekat dan memeluk Yihu sambil berlinang air mata guys. Di situ Yihu pun berkata kalau ia mengantuk dan akan segera tertidur. Lalu ia berpesan, jika Bailang masih hidup maka lakukanlah yang terbaik. Kamu harus menemukan Tianzun dan membalaskan dendam kita. Hei Bailang, berhentilah menangis, ucap Yihu. Dan Yihu pun mulai tertidur di pelukan Bailang. Terlihat saat ini Bailang pun bercucuran air mata menceritakan hal tersebut karena ia terpaksa memakan Yihu untuk bertahan hidup, dan Yihu telah menyelamatkan hidupnya. Seketika Biksu Tong pun mendekat dan memegang pundak Yihu. Ia berkata, Bailang, lihat aku, tatap mataku sekarang juga. Seketika Bailang pun mencoba menatap mata gurunya dengan perasaan takut. Sudahlah, lain kali jangan makan orang lagi ya. Bailang pun terkejut karena gurunya hanya berkata seperti itu saja, karena ia mengira kalau gurunya akan marah besar kepadanya dan akan menghukumnya karena sudah melakukan dosa besar. Sang guru kemudian berkata kalau dunia ini tidak hitam dan juga tidak putih. Jika kamu tak melakukan hal itu, mungkin sekarang kamu sudah berada di alam baka. Setidaknya kamu tidak haus untuk membunuh. Sekarang kamu masih hidup dan tak ada yang lebih penting dari itu. Wuching dan Patkai pun juga terkejut melihat kesabaran gurunya itu. Hingga kemudian Biksu Tong pun menatap langit. Ia mengatakan kalau saat ini ia belum percaya kalau Wukong akan bereinkarnasi seperti ini lagi. Dia pun harus mati lagi untuk menyelamatkan Xiaoyu, sama seperti saat di surga dahulu. Dan sayang sekali Xiaoyu pun juga harus mati, ucap Biksu Tong. Akan tetapi Bailang pun langsung berkata kalau Xiaoyu masih hidup, dan ia mendengar kalau Dewa Kuno berbicara dengan dirinya sendiri kalau ia akan membawa Xiaoyu ke dataran seberang atau sisi lain dunia. Patkai di situ pun mulai menyerah, dan ia mengatakan kalau mereka sudah tak akan bisa melakukan apa-apa lagi karena Kak Wukong saja tak mampu untuk melawannya. Biksu Tong pun tak membahas lebih jauh karena sekarang ia akan memeriksa kondisi adik kerbau. Dan untung saja saat ini Neomoren belum mati guys. Akan tetapi Neomoren juga masih menolak untuk bangun. Biksu Tong merasa kalau cedera yang dialami Neomoren sangat aneh karena seperti menolak untuk pulih, sehingga ia pun tak bisa meninggalkan Neomoren dan menyuruh yang lainnya untuk membawa Neomoren. Biksu Tong mengatakan meski keadaan ini begitu buruk, tapi mereka harus menghadapi kenyataan karena kehilangan Wukong, Yihu, dan Xiaoyu yang sudah berada di tangan Dewa Kuno. Ini adalah sebuah dilema besar yang tak pernah terjadi. Hingga Biksu Tong pun juga bingung menghadapi semua ini. Wuching kemudian mengatakan kalau perjalanan ini adalah sukarela dan siapapun bisa pergi. Ia pun kemudian menanyakan kepada semuanya apakah masih mau mengejar Dewa Kuno. Semuanya pun hanya bisa terdiam dan tak menjawab. Biksu Tong pun juga bingung mau menjawab apa. Dan tiba-tiba Patkai pun berteriak guys, dalam hal ini harus ada yang bicara duluan. Secara jujur aku mengatakan kalau kita sudah selesai dan tak bisa untuk dilanjutkan lagi karena Dewa Kuno bukan lawan kita. Aku si babi tua ini tak mau mati, dan sebaiknya kita bubar saja ke rumah masing-masing dan makan malam ya. Biksu Tong pun hanya terdiam mendengar jawaban Patkai yang konyol itu. Tapi Patkai pun tetap memegang pilihannya itu. Lalu tiba-tiba saja ia pun berpamitan dan pergi meninggalkan mereka semua. Jelas saja mereka pun saat ini semakin bingung harus melakukan apa. Tapi tiba-tiba di saat semuanya hanya termenung dengan kebingungan mereka, Patkai pun merasa bersalah jika harus membiarkan mereka berjuang sendirian. Hingga ia pun akhirnya kembali lagi guys. Dasar emang nih guys, babi ini tak punya pendirian sama sekali ya. Biksu Tong yang melihatnya langsung mengucapkan selamat datang kembali. Patkai pun ikut duduk bersama mereka dan merasakan kebingungan bersama-sama dan tak ingin kabur lagi. Kalau kamu pergi, kamu kalah. Jangan pernah membiarkan dirimu dikuasai kekalahan, karena kondisi tak terduga akan selalu ada dalam sebuah
sebuah pertarungan. Mereka yang berani bertarung akan selalu memiliki kesempatan, bahkan jika lawanmu adalah dewa kuno Yuanzi Tianzun, ujar Biksu Tong. Bailang di situ langsung membenarkan perkataan gurunya, dan Wuqing pun berkata kalau setidaknya dewa kuno itu bisa terluka, sehingga itu bukan berarti ia tak bisa dikalahkan. Pat Kai pun di situ juga menjadi bersemangat lagi dan bertekad akan membalaskan dendam Sun Wukong. Bailang pun juga langsung berdiri dan sangat bersemangat dan bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Guru?" Biksu Tong menjawab, "Seberangi sungai hitam ini dan pergi ke pulau seberang." Bailang pun sudah tak sabar untuk beraksi. Ia pun sudah tak tenang karena memikirkan Xiaoyu sekarang. Saking semangatnya, tiba-tiba Bailang pun berlari dan melompat ke laut, guys. Seketika semuanya langsung terkejut melihat apa yang dilakukan Bailang barusan. Ia pun dengan polosnya berpikir kalau mereka akan menyeberangi lautan ini dengan cara berenang. Biksu Tong pun langsung menjelaskan kepada Bailang kalau sungai ini tak bisa diseberangi hanya dengan berenang, karena sungai hitam ini sangat luas seperti samudra dan ada dunia lain di dalamnya. Kalau tak sengaja menerobos dunia itu, maka akan tersesat dan tak bisa kembali. Baru saja Biksu Tong bicara seperti itu, tiba-tiba seketika air laut pun naik dengan sangat tinggi, seperti ada sesuatu yang sangat besar keluar dari dalam air, yang ternyata itu adalah kapal raksasa yang muncul dari dasar laut, guys. Kini kapal itu sudah terlihat jelas di depan mereka. Biksu Tong pun langsung tahu kalau itu adalah para priduyung sungai hitam. Begitupun Pat Kai dan Wuqing pun tampaknya juga mengenali mereka. Bailang yang baru pertama kali melihatnya pun sangat kagum karena ternyata itu adalah kapal duyung. Biksu Tong lanjut mengatakan kalau ia memang mengenalnya dan sekarang mereka bertemu lagi, sehingga sepertinya itu adalah suatu keberuntungan buat mereka, karena kemungkinan besar kapal duyung itu bisa membantu mereka untuk menyeberangi sungai hitam. Diceritakan dahulu saat mereka dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, mereka pun menyeberangi laut hitam dengan kapal yang mereka buat sendiri. Namun mereka pun terombang-ambing di sana selama berbulan-bulan. Akan tetapi untungnya pasukan Putri Duyung itu menemukan mereka, hingga akhirnya mereka pun disuruh masuk ke kapal raksasa duyung, yang ternyata mereka dibawa ke dalam kerajaan Putri Duyung. Terlihat di dalamnya ternyata adalah kerajaan yang sangat megah dan sangat bagus, yang dipenuhi oleh para wanita cantik dan tak ada satupun pria. Wow, jelas saja itu membuat Pat Kai sangat senang, dan di situ mereka dijamu dengan sangat baik. Dan di sana para putri duyung pun bercerita kalau salah satu putri dari Ratu Duyung ada yang memberontak dengan bekerja sama dengan para monster yang akan menyerang istana duyung, hingga akhirnya Pat Kai dan Wukong membantu masalah tersebut, dan sebagai hadiahnya mereka membantu untuk menyeberangi lautan hitam ini. Begitulah Pat Kai bercerita. Mendengar cerita itu, Bailang pun sangat terkejut bahwa di dalam lautan ada kerajaan yang seperti itu, apalagi dipenuhi oleh para wanita cantik. Akan tetapi Pat Kai di situ berpesan kalau harus hati-hati menghadapi Ratu Duyung karena dia punya sifat aneh dan arogan. Dia selalu memandang rendah orang lain. Maka dari itu Pat Kai juga menyarankan agar jangan banyak bicara di depannya. Dan tiba-tiba muncullah Ratu Duyung di atas kapal. Ratu itu bernama Ratu Safir. Ia pun langsung menyapa Biksu Tong, di mana mereka sudah lama tak bertemu, bahkan sudah hampir sekitar 10 tahunan. Terlihat ia pun diikuti oleh para putrinya di belakang. Dia lalu bertanya kepada Tan Sanzang, apakah masalah yang akhir-akhir ini muncul di dalam sungai hitam ini, apakah benar-benar ada hubungannya dengan Biksu Tong, di mana para siluman laut banyak yang keluar menuju daratan. Sebagian besar ikan juga menjadi gelisah, dan seluruh kehidupan air menjadi terpengaruh. Biksu Tong pun menjawab kalau sang ratu tak sepenuhnya salah, dan pergerakan para makhluk air dan siluman itu memang disebabkan karena kemunculan sang kitab suci. Dan Biksu Tong menjelaskan kalau saat ini mereka dalam perjalanan untuk mengembalikan kitab suci itu ke tempatnya lagi. Sang ratu pun ingin untuk melihat sosok kitab suci itu, tapi Biksu Tong berkata kalau sekarang sang kitab suci sedang dibawa oleh dewa kuno ke sisi lain dunia. Untuk itu kami di sini untuk menyusulnya, kata Biksu Tong. Apakah itu dewa kuno yang bernama Yuanzi Tianzun yang ada di dalam legenda itu? Tanya Ratu Duyung. Dan ia menduga kalau tanah longsor dan retakan yang terjadi belum lama ini disebabkan oleh dewa itu, sehingga ia pun tertarik untuk melihat sang dewa legenda itu. Biksu Tong kemudian mengatakan kalau Yuanzi Tianzun adalah dewa tirani, dan ia kemudian minta tolong kepada ratu tersebut untuk membantunya pergi ke sisi lain dunia untuk merebut kembali sang sutra itu. Oh, Master Tan Sanzang, kamu tahu kan
dari dulu kami para putri duyung dan generasi kami tak pernah terlibat perselisihan dengan orang luar, ujar ratu. Dan Biksu Tong pun menjelaskan kalau dunia saat ini sedang hancur dan para duyung tak akan bisa bertahan sendiri karena arwah kegelapan pasti menyerang tempat ini juga. Ratu pun kemudian berkata kalau dulu ia pernah membantu Tan Sanzan sekali dan ia sudah mencobanya, akan tetapi saat itu tak ada hasil sehingga membuat ratu pun kecewa. Mendengar hal itu tampaknya membuat Bailang sedikit emosi. Tak ada hasil katamu, lalu kita harus berjuang sendiri. Setidaknya kita telah bekerja keras, tak seperti dirimu yang cuma bicara dengan sangat dingin. Yuanzi mungkin sudah sampai di sisi pantai ini dan aku tak tahu apa yang dilakukannya sekarang. Dan jika kau tak buru-buru, maka bantulah kami, teriak Bailang memohon. Terlihat para putri dari Ratu Duyung pun setuju untuk membantu mereka karena menurut mereka Biksu Tong adalah orang yang sangat tulus dan jujur. Di samping itu, mereka hanya membantu menyeberangi sungai ini dan tak harus ikut bertarung melawan dewa kuno. Kenapa tidak? Dan melihat para putrinya telah setuju, maka sang ratu pun akhirnya terpaksa menyetujui untuk menolong Biksu Tong sekali lagi untuk menyeberang sungai hitam ini. Dan ia mengatakan kepada Biksu Tong kalau soal dewa kuno gak usah terlalu khawatir karena tidak mudah untuk melewati lautan ini. Dan untuk mencapai sisi lain, usaha apapun yang dilakukan olehnya pasti akan tersesat di Great Black River. Mendengar hal itu membuat Bailang agak lega karena mereka masih mempunyai kesempatan untuk mengejarnya. Dan sang ratu pun memang benar-benar memperhatikan kehidupan bawah laut, sehingga ia pun sangat berharap Biksu Tong kali ini bisa berhasil agar dunia laut menjadi kembali normal lagi. Akan tetapi sang ratu pun meminta satu syarat kepada Tan Sanzang bahwa aturan perjalanan kali ini Biksu Tong harus berutang cinta kepada sang Ratu Duyung. Waduh, tak disangka Biksu Tong pun langsung menyanggupi syarat ini, bahwa setelah ia mengembalikan kitab suci, ia akan tinggal di bawah laut bersama sang Ratu Duyung. Sontak hal itu membuat Wuching, Patkai dan Bailang pun tertegun atas pengorbanan dari gurunya itu. Sang ratu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk segera mengantar rombongan Tan Sanzang pergi ke sisi lain dunia. Seketika terlihat ada beberapa pusaran air yang langsung berdiri tegak dari lautan itu, dan air itu pun langsung mengeras dan membentuk sebuah jembatan yang sangat indah. Ratu Sapir pun langsung menyuruh mereka untuk melewati jembatan dan masuk ke kapalnya. Ia pun juga memberikan restu kepada mereka untuk bisa bergerak dan bernafas dengan bebas di dalam air. Bailang pun sangat kagum dengan hal itu dan mereka pun segera berjalan dengan membawa adik kerbau. Tampak Bailang pun sangat gumun dengan jembatan itu karena ia melihat ada ikan yang hidup di dalam jembatan itu. Biksu Tong pun langsung menyuruh Bailang untuk bersikap biasa saja agar tak dianggap katrok oleh para duyung. Bailang pun kemudian bertanya kepada gurunya apakah Tianzun akan tersesat ketika melewati sungai hitam ini. Biksu Tong pun menjawab kalau ia mungkin akan tersesat, akan tetapi itu tak akan berpengaruh terhadap kekuatannya, guys. Biksu Tong yang melihat bantuan duyung ini, ia pun melihat ada sebuah harapan dan ia merasa kalau mereka bisa sampai lebih cepat ke sisi lain dunia dibandingkan dengan Tianzun. Ratu di situ kemudian menjelaskan bahwa jalan di seberang belum akan muncul dan harus menunggu sebentar lagi sampai purnama tiba dan lautan menjadi pasang. Biksu Tong pun ternyata juga mengetahui dan ia langsung berterima kasih atas bantuan dari sang Ratu Duyung. Ratu di situ menilai kalau Biksu Tong sangatlah beruntung karena manusia biasa sepertinya bisa keluar masuk ke sisi lain dunia bahkan sampai 2 kali, dan itu merupakan sebuah keajaiban. Ia pun lalu menyuruh salah satu putrinya untuk menjaga sang biksu karena mereka akan berada di bawah air untuk beberapa saat. Sedangkan ia pun akan beristirahat karena hari ini ia telah menggunakan banyak kekuatan. Di situ Biksu Tong pun tak lupa untuk berterima kasih kepada sang putri duyung karena mereka telah membantu untuk membujuk sang ratu. Di situ sang putri pun menilai kalau sekarang Biksu Tong sudah terlihat agak tua. Sedangkan putri yang lain pun juga tak henti-henti membicarakan Biksu Tong yang berhati tulus dan ganteng tentunya, guys. Dan terlihat kapal itu pun akan segera menyelam ke dalam air. Biksu Tong pun langsung menyuruh semuanya untuk segera menjaga posisi mereka masing-masing. Bailang di situ masih khawatir karena akan menyelam ke dalam air. Biksu Tong pun langsung mengatakan kalau Bailang tak perlu khawatir karena saat ini mereka sudah mendapat restu dari sang ratu sehingga mereka bisa bebas bernafas di dalam air. Dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak,
tunggu aku. Sehingga hal itu langsung membuat Biksu Tong dan Bailang mencari dari mana suara itu berasal. Akan tetapi Biksu Tong pun tak melihat siapa-siapa. Dan ternyata suara itu berasal dari prajurit batu kecil guys. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga agar tak ketinggalan. Dan ia pun dengan sekuat tenaga langsung melompat dengan sangat jauh untuk sampai ke kapal besar itu. Tapi ia pun hanya sampai ke dinding kapal dan ia akan terjatuh ke dalam air. Tapi untung saja Biksu Tong pun dengan cepat langsung menangkapnya guys. Biksu Tong pun tak menyangka sang batu kecil itu ternyata masih di sini. Batu kecil pun merasa senang karena bisa bergabung lagi dengan rombongan Biksu Tong. Bailang pun di situ langsung bertanya, bukankah sebelumnya ia berada di dalam tubuh Xiaoyu? Dan batu kecil menjawab kalau itu benar. Tapi ia pun keluar saat Yihu bertarung melawan Aosue. Dan ia bercerita kalau akhirnya Aosue kalah dan dimakan oleh siluman cacing. Lalu ada burung raksasa yang datang dari langit menyelamatkan Aosue dan membawa Aosue pergi. Patkai dan Bailang pun heran burung apakah yang telah membawa Aosue itu. Dan Biksu Tong pun mengatakan kalaulah benar yang dikatakan batu kecil, kalau burung itu sangat besar berukuran 10 kaki dan mengaku saudara Aosue, maka dipastikan saat ini Aosue pun aman. Batu kecil pun lanjut bercerita kalau ia tak tahu Aosue dibawa kemana. Dan selanjutnya ia pun pergi untuk mengikuti Yihu yang membawa Xiaoyu. Akan tetapi ia tertinggal karena jalan Yihu terlalu cepat untuknya. Batu kecil pun kemudian bertanya kepada Biksu Tong tentang keadaan Yihu. Dan Biksu Tong menjawab kalau ia sudah mati dan Xiaoyu sekarang dalam keadaan bahaya. Akan tetapi di situ Biksu Tong berjanji akan merebut Xiaoyu kembali. Bailang pun juga merasa yakin karena saat ini mereka sudah berkumpul. Patkai pun juga mengatakan kalau nanti ia akan menyerang Tianzun dari belakang. Hingga akhirnya mereka semua pun mulai masuk ke dalam air. Bailang pun sangat kagum karena ia benar-benar bisa bernafas di dalam air guys. Kapal itu pun akan membawa mereka ke istana Duyung di bawah laut. Dan sambil menunggu bulan purnama datang, hal ini akan dimanfaatkan Biksu Tong untuk menyusun rencana dan siasat untuk mengalahkan sang dewa kuno. Scene kemudian beralih memperlihatkan alam baka. Tiba-tiba di situ ada sesuatu yang jatuh dari langit alam baka dan hal itu menimbulkan ledakan. Dan dari ledakan tersebut muncul seorang yang ternyata itu adalah Sun Wukong guys. Ia tak menyangka dia akan kembali ke tempat ini. Wukong pun merasa kalau tempat ini sangat sepi. Itu karena dia sudah membunuh Raja Alam Baka. Tapi tiba-tiba Wukong pun merasa kalau ada seorang yang datang dengan menaiki burung raksasa. Dan orang tersebut sudah pernah muncul di cerita tambahan, yaitu Raja Alam Baka yang baru guys. Di situ ia mengatakan kalau baru-baru ini banyak arwah pengembara baru yang tiba ke Alam Baka dan mereka semua terlihat seperti Wukong. Wukong pun langsung terheran-heran dengan orang tersebut karena sebelumnya ia tak pernah melihat orang itu. Wukong pun langsung bertanya, "Siapa kau?" "Iwanyi, dan aku adalah Raja Alam Baka yang baru," jawabnya. Dan kemudian memperlihatkan istana surga. Terlihat di situ para pasukan golem sudah dihancurkan oleh Asura. Dan salah seorang Asura melapor kepada Raja Vemasitrin kalau para pasukan surga telah meninggalkan baju besi mereka dan kabur kembali ke istana surga dan sudah tak ada perlawanan lagi. Raja Vemasitrin pun terkejut mendengarnya karena memang saat ini ia belum serius sama sekali. Kenapa surga jadi selemah ini, ujarnya. Dia mengatakan lagi kalau dulu ia berperang dengan surga bahkan selama ratusan tahun dan surga tak pernah menyerah. Akan tetapi sekarang ia heran kenapa surga sangat mudah sekali dihancurkan. Sungguh tak menyenangkan katanya. Ia pun lalu menyuruh para pasukannya untuk segera menuju ke istana surga untuk memenggal kepala para dewa surga. Scene kemudian beralih diperlihatkan salah satu anggota Jinggang yang sedang berlari dengan terburu-buru ke istana surga. Dengan keadaan panik dia berteriak kalau garis depan prajurit alam surga telah terjatuh dan sekarang Asura akan menyerbu ke dalam surga. Para tetua yang sedang berkumpul di aula itu bertanya-tanya, siapakah itu yang sudah berteriak-teriak tak sopan? Salah satu dari mereka kemudian berkata, bukankah itu anggota 8 Jinggang? Dia layak dihukum karena sudah bersikap tak sopan seperti ini. Tetua yang lain pun bertanya, mengapa Jinggang yang berada di garis depan itu kembali dan berteriak-teriak seperti ini? Jinggang itu langsung menjelaskan kalau garis depan pasukan surga
surga telah kalah dan mereka semua kabur dari peperangan. Dan saat ini keempat Raja Asura dan pasukannya akan menyerbu ke istana surga. Para tetua pun tampak tak percaya kalau prajurit surga yang tangguh bisa dikalahkan dengan mudah oleh Asura seperti ini. Jinggang itu kemudian mengadu dan kesal kalau kegagalan ini disebabkan karena perintah dari komandan perang yang tak jelas yang mengakibatkan banyak prajurit surga yang terbantai oleh Asura. Dia pun ingin mengadu kepada komandan perang kali ini, sehingga ia bertanya siapa komandannya. Dan salah satu tetua pun menjawab kalau komandan perang kali ini adalah Dewa Sasin. Maka ia menyuruh untuk bertanya kepada beliau saja. Beralih di pemandian air panas surga, di situ ada beberapa prajurit surga yang sedang berendam untuk memulihkan diri akibat peperangan. Mereka saling mengobrol dan bertanya dari divisi mana saja mereka, dan mereka menilai kalau perang kali ini sungguh sangat melelahkan. Para prajurit ini kabur karena tak tahan dengan perintah yang tak jelas, dan hal itu membuat Jenderal Mata Tiga di garis depan tak mampu melawan Asura karena adanya kekacauan informasi. Mereka menyalahkan Dewa Sasin yang perintahnya tak jelas. Dia pun tak ada dalam pertempuran dan tak memberikan petunjuk apapun untuk melawan Asura. Mereka menilai kalau Dewa Sasin sangat tak berkompeten untuk menjadi komandan. Dan tiba-tiba ada yang menyahut pembicaraan mereka. Tidak penting. Dan ternyata itu adalah Dewa Sasin yang diam-diam juga mandi di situ. Mereka sontak langsung terkejut melihat orang yang dibicarakannya ternyata ada di situ, guys. Dan itu membuat mereka sangat ketakutan. Di situ Dewa Sasin kemudian berkata kepada mereka kalau sebagai prajurit surga harusnya mereka disiplin dan jangan suka ngerasani orang di belakang seperti ini. Apalagi pembicaraan mereka bisa mempengaruhi semangat prajurit yang lain. Dewa Sasin pun langsung berkata kalau ia akan menurunkan pangkat mereka ke level 3. Dan ia akan selalu mengingat wajah mereka satu persatu sambil ia bersiap akan mentas dari mandinya. Tiba-tiba salah satu dari mereka pun tak terima. Ia kemudian berkata kalau kekalahan dari peperangan ini memang disebabkan karena kesalahan dari Dewa Sasin. Dan ia memaksa agar Dewa Sasin untuk mengakui kesalahannya tersebut, bukan malah menghukum mereka. Akan tetapi Dewa Sasin pun mencoba untuk tenang dan tetap bersabar dengan ketidaksopanan prajurit tersebut. Dewa Sasin menjelaskan kalau sebagai pemimpin perintahnya tak akan pernah salah. Yang salah adalah mereka yang tidak mengikuti instruksinya dengan baik. Ia pun langsung menurunkan pangkat prajurit itu menjadi level 4, guys. Hal itu membuat prajurit tersebut sangat syok. Ia yang berniat membela diri malah pangkatnya jadi turun satu tingkat lagi. Para prajurit itu pun hanya bisa mengeluh tentang keputusan komandannya itu. Sedangkan Dewa Sasin pun bergegas pergi untuk meninggalkan mereka. Sejak saat ini sudah 1 bulan berlangsung peperangan antara Dewa dan Asura. Para prajurit surga di garis depan masih mencoba bertahan dari serangan Asura. Akan tetapi mereka pun sekarang ini sudah merasa sangat tertekan dan memilih untuk kabur meninggalkan peperangan itu. Terlihat Raja Bandiasura pun tersenyum senang melihat para prajurit surga yang kabur seperti pengecut. Yang menilai kalau Dewa Surga itu tidak berkembang sama sekali dan terlalu santai. Ia merasa sangat konyol melihat para prajurit surga yang kabur itu. Ia pun menertawakan mereka. Apakah istana surga yang megah itu bisa melindungi mereka semua? Dan saat ini ia dan pasukannya pun akan bergegas untuk mengepung dan menghancurkan istana surga. Ia pun segera mengajak para pasukannya untuk segera maju menuju ke istana langit untuk membantai para dewa tanpa ampun. Di sisi lain Raja Karakanta pun juga menilai surga sekarang sangat lemah, dan mungkin itu karena perpecahan yang terjadi di dalamnya. Ia pun sebenarnya malas untuk membantai para dewa yang sudah lemah seperti ini. Tapi mau tak mau ia pun harus membantai karena para dewa adalah musuhnya. Benteng surga yang sudah sepi dari penjagaan itu pun membuat Asura bisa leluasa untuk masuk menuju istana surga. Ia pun segera memerintahkan pasukan penunggang gagaknya untuk segera maju dan menghancurkan jalan emas yang digunakan para prajurit surga. Dan mereka segera menuju masuk ke istana langit untuk memenggal kepala para dewa surga. Di sisi lain, para tetua Dewa Surga pun mulai panik karena sebentar lagi para Asura saat ini sudah menuju ke istana langit. Mereka pun demo untuk bertemu dengan Kaisar Sitian agar Kaisar mengganti komandan perang. Jenderal Timur pun kemudian menemui para tetua dan meminta untuk tenang karena saat ini Kaisar sedang memikirkan jalan keluar dan tidak bisa diganggu. Terlihat tetua yang berkumis itu pun masih ngotot karena situasinya sudah mendesak sekali. Jenderal Timur pun langsung menenangkan orang itu karena toh mereka
saat ini belum kalah. Jenderal Timur pun masih terus menenangkan mereka semuanya. Ia mengatakan kalau surga pasti aman-aman saja. Ia lalu menyuruh semuanya untuk hidup dengan tenang. Memang benar tak ada yang mau kalah dalam perang, akan tetapi Kaisar Sitian bisa menjamin kalau Asura tak akan bisa menerobos masuk ke dalam istana langit. Dan bersamaan dengan itu, Kaisar Sitian terlihat sedang melakukan ritual dengan pedang emas keadilan surgawinya. Ia pun saat ini hanya bisa mengamati pedangnya karena ia sebenarnya juga khawatir tentang keadaan surga saat ini. Terlihat Jenderal Timur pun menghampirinya, lalu ia menyarankan agar sang kaisar menyembunyikan rasa khawatirnya di depan para tetua. Jenderal Timur pun menyampaikan keluhan para tetua agar kaisar mengganti komandan perang. Terus bagaimana nasib surga nanti? Tanya kaisar. Jenderal Timur pun lalu menjawab kalau masa depan itu tak ada yang tahu. Di situ Kaisar Sitian pun tampaknya mulai meragukan takdir surga di tangan Dewa Sasin. Tapi Jenderal Timur meyakinkan kalau Kaisar Sitian harus percaya terhadap pilihannya, karena saat ini tak ada dewa lain yang bisa mengungguli Dewa Sasin, guys. Kaisar Sitian pun berterima kasih kepada jenderal yang sekaligus sahabatnya itu. Tapi sang kaisar pun saat ini menjadi meragukan dirinya setelah tahu Dewa Surga kalah dalam peperangan. Tetapi Jenderal Timur pun terus saja meyakinkan sang kaisar. Lalu Sitian pun bertanya kepada Jenderal Timur mengenai pendapatnya tentang surga. Jenderal Timur pun menjawab kalau surga hanyalah tempat berkumpulnya para dewa yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia. Mendengar hal itu, sang kaisar pun kemudian menjelaskan kalau sang kaisar harusnya mengulurkan tangannya mengajak para Asura untuk berdamai, karena dengan hal itu maka akan bisa mengakhiri peperangan ini. Jenderal Timur pun merasa kalau cara itu didengar oleh para tetua surga, maka mereka pasti akan marah dan tak setuju karena mereka sangat gengsi jika mengalah kepada Asura. Akan tetapi sang kaisar pun mencoba untuk tetap tenang karena mereka sudah ditahan untuk tak masuk ke ruangan ini, sehingga mereka tak akan mengetahui rencana ini. Hingga kemudian Jenderal Timur pun mengajak sang kaisar untuk bermain catur supaya sang kaisar bisa lebih tenang, guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Dewa Sasin yang lagi santai di ruangannya. Tampak ia sedang menikmati teh yang dibuat oleh Ziwei. Ia pun memuji kemampuan Ziwei yang telah meningkat dalam meracik teh, dan rasa teh ini sangatlah enak katanya. Dan tiba-tiba datanglah Dewa Sanyan si mata tiga yang tiba-tiba nyelonong masuk. Ia terlihat agak kesal dan kemudian langsung menyuruh Dewa Sasin untuk mengatakan sesuatu atas hal yang terjadi dalam peperangan kali ini. Sasin pun dengan tenang segera menyuruh Dewa Sanyan untuk duduk terlebih dahulu dan menikmati secangkir teh bersamanya. Setelah ia duduk, Dewa Sanyan pun langsung berkata kalau belum pernah terjadi sepanjang sejarah dewa kalah perang seperti ini, bahkan membiarkan musuh untuk masuk ke dalam istana surga. Iya, aku tahu, jawab Dewa Sasin dengan santainya. Tentu saja jawaban tersebut membuat Dewa Sanyan bingung dengan jalan pikiran Sasin Guanyin saat ini, karena hal tersebut akan membuatnya dibenci oleh seluruh dewa surga. Dewa Mata Tiga kemudian berkata lagi kalau sekarang ini Jenderal Barat telah kalah dari Raja Karakanta, dan ia juga menyuruh Kaisar Sitian untuk mencopot Dewa Sasin dari komandan perang. Dan para prajurit surga pun tak puas dengan kepemimpinan Dewa Sasin, sehingga saat ini mereka tak bisa diarahkan. Aku paham, jawab Sasin dengan santainya. Dewa Sanyan pun mengingatkan lagi kepada Dewa Sasin kalau kekalahan prajurit surga adalah tanggung jawab dari Dewa Sasin. Kamu sebenarnya juga kecewa dan kasihan padaku kan? Hanya saja kamu tak mau bicara, ujar Dewa Sasin. Mendengar hal itu, Dewa Sanyan pun langsung mengambil tombaknya dan berpamitan untuk pergi ke garis depan. Dewa Sasin pun berpesan kepada Dewa Sanyan agar hati-hati, dan terlihat Dewa Sanyan pun menengok ke arah Dewa Sasin dan menyuruh agar Sasin Guanyin cepat menyelesaikan hal apapun yang ia rencanakan sesegera mungkin. Siap masih, jawab Dewa Sasin dengan santai. Entah apa ya kira-kira rencana dari Dewa Sasin sebenarnya. Kita beralih ke penjelasan sebentar ya guys. Sebenarnya dahulu kala Asura dan Dewa hidup bersama di istana surga. Lalu terjadi suatu hal yang membuat Asura memberontak hingga akhirnya diusir dari istana surga. Dan sejak saat itu Asura pun tak pernah kembali ke surga. Dan sekarang ini Asura berniat akan pulang ke rumahnya, tapi bukan karena merindukan tempat
itu. Akan tetapi mereka ingin menghancurkan rumah masa lalunya guys. Dan terlihat saat ini Raja Gila dengan naga tunggangannya telah sampai ke istana surga sendirian dan turun dari naganya tepat di depan gerbang istana surga. Lalu ia pun berjalan maju dengan membawa pedang legendaris yang telah membunuh banyak nyawa itu. Dan terlihat ia pun sudah disambut oleh puluhan prajurit surga dengan persenjataan lengkap yang siap untuk menghadang sang Raja Asura terkuat itu. Dengan mata yang menyala biru dan tatapan yang tajam, seolah Raja Gila pun saat ini sudah siap untuk membantai para dewa sendirian. Lihat para prajurit surga tampak ketakutan melihat Raja Gila di depannya. Padahal saat ini Raja Gila hanya seorang diri loh guys. Tanpa takut sedikit pun Raja Gila menatap istana surga dengan tatapan yang penuh amarah. Raja Gila yang belum pernah melihat istana surga akhirnya bisa melihat rumah masa lalunya dan rumah para leluhurnya. Raja Gila itu pun sangat penasaran seperti apa istana surga itu, dan sudah sejak lama ia ingin melihatnya. Terlihat Raja Gila pun mulai melangkahkan kakinya untuk maju ke depan. Para prajurit pun langsung bersiap untuk menghadang sang Raja Gila itu. Mereka langsung membentuk formasi dan menghunuskan tombak dan tamengnya untuk menyerbu Raja Gila di depannya. Dan apakah Raja Gila yang hanya sendirian itu bisa menghadapi para dewa dan prajurit terlatih yang jumlahnya banyak sekali itu guys? Kita akan lihat hasil pertarungan ini sebentar lagi ya guys. Dan kita flashback sebentar ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat saat itu Yutao berlari dengan tergesa-gesa untuk kembali ke istana surga. Tampaknya dia baru keluar dari penjara Asura karena ikut berperan dalam rencana Tathagata di Asura. Para penjaga di situ pun kemudian langsung menginterogasi Yutao dan apa keperluannya datang ke sini. Ia pun berteriak kalau ia ingin bertemu dengan Dewa Sasin karena memang Tathagata menyuruhnya untuk mencari Dewa Sasin ketika saatnya tiba. Yutao pun langsung dibawa ke ruangan Dewa Sasin. Dia terlihat sangat kelaparan. Ia makan dan minum dengan sangat lahap seperti orang yang benar-benar kelaparan. Ziwa yang melihatnya pun langsung memperingatkan Yutao agar tak makan dengan tergesa-gesa seperti itu dan menyuruh Yutao untuk menikmati makanannya. Yutao pun menjawab kalau dia memang benar-benar kelaparan karena selama ia menjadi tawanan ia tak pernah diberi makan seperti ini. Dan saat Yutao asik dengan makanannya, ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Dewa Sasin guys. Ia pun langsung bertanya kepada Yutao apakah saat ini ia membawa informasi yang penting untuk dirinya. Yutao pun langsung mengiyakan dan ini adalah informasi yang sangat penting sekali. Dewa Sasin pun langsung menyuruh Ziwei untuk keluar dulu karena tampaknya ini adalah informasi yang sangat rahasia. Akan tetapi sebelum Yutao memberikan info itu, Dewa Sasin pun perhatiannya malah tertuju kepada kaki Yutao yang saat ini hanya memakai sepatu sebelah saja. Dewa Sasin yang sangat mementingkan kebersihan di atas segalanya itu terlihat kesal ketika melihat Yutao yang compang-camping seperti itu. Dan ia pun tak mau bicara dengan Yutao jika kaki Yutao kotor seperti itu. Sasin pun langsung memanggil Ziwei untuk memberikan sepasang sepatu baru kepada Yutao, yang seketika sepatu itu langsung dipakai oleh Yutao. Lalu Dewa Sasin pun memberikan kain bersih kepada Yutao agar Yutao dapat membersihkan wajahnya dengan kain tersebut. Dan setelah kondisi Yutao jadi agak mending, Dewa Sasin pun segera menanyakan Yutao tentang informasi yang akan ia sampaikan. Semoga informasimu tak membosankan, ujar Sasin. Lalu di situ Yutao menjelaskan kalau dia sebenarnya tak tahu tentang informasi yang sangat penting itu karena Tathagata hanya menitipkan sebuah gulungan untuk diberikan kepada Dewa Sasin. Tathagata, ucap Dewa Sasin agak kaget. Seketika ia pun langsung membuka gulungan tersebut dan boom, seperti biasa dari gulungan khas dari Tathagata itu pun langsung mengeluarkan budak emas kecil yang bisa berbicara. Budak itu pun kemudian berkata kepada Dewa Sasin kalau dia akan menjawab semua yang akan dikatakan Dewa Sasin. Dan jawaban ini adalah perkataan dari Tathagata. Dan Sasin pun mulai bertanya tentang keberadaan Tathagata saat ini. Dan budak kecil itu menjawab kalau ia sedang kerja di kerajaan Asura. Jelas saja hal ini membuat Sasin bingung. Apa maksudnya? Lalu budak itu menjelaskan lagi kalau saat ini Tathagata sedang menyamar menjadi pasukan Asura dan ikut dalam peperangan sebagai prajurit dari Raja Gila. Ia pun juga memberikan informasi kalau sebenarnya serangan Asura kali ini hanyalah untuk memperebutkan kekuasaan dan tidak ada alasan yang kuat yang menyebabkan peperangan antara surga dan Asura ini. Dan saat ini Tathagata punya cara untuk menghentikan pembantaian Asura. Akan tetapi ia mengatakan kalau ia butuh bantuan dari Dewa Sasin. Dan strategi Dewa Rulai adalah pertama,
membiarkan keempat Raja Asura untuk masuk ke dalam istana surga. Jelas saja hal ini membuat Sasin bingung tentang rencana gila Tathagata ini. Apa tujuannya? Tanya Sasin. Akan tetapi Tathagata yang berada dalam formasi Asura tak bisa menjelaskan secara detail. Pokoknya lakukan saja cara yang kukatakan tadi, karena saat ini aku membebaskan Yutao lebih dulu, ucap Buddha itu. Dan Tathagata berpesan biarkan Asura berkuasa dulu, dan jika nanti ada kesempatan, Tathagata akan menjelaskan ini semua secara detail kepada Sasin dan kepada Kaisar Sitian. Dan tiba-tiba Buddha emas kecil itu pun langsung menghilang, guys. Mengetahui hal barusan, Yutao pun langsung merasa kalau rencana Tathagata terlalu gila dan tak bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan Dewa Sasin pun hanya diam saja, karena saat ini ia sedang mencoba percaya kepada Tathagata. Karena ia mempunyai keyakinan bahwa yang direncanakan Tathagata pasti adalah yang terbaik. Karena Dewa Sasin sadar kalau selama ini dia selalu kalah dengan Tathagata dalam semua hal. Melihat reaksi Yutao seperti itu, Dewa Sasin tahu akan seperti apa juga reaksi para dewa lain. Karena sebuah rencana aneh pasti akan selalu bertentangan dengan aturan surga. Dan ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi komandan perang seperti dirinya, karena membiarkan Asura masuk dengan mudah ke dalam istana surga demi masa depan yang indah. Rencana sangat gila ini seolah-olah membuat Dewa Sasin seperti bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan surga. Sangat menyebalkan. Dia pergi tanpa penjelasan seperti ini. Dasar Rulai, ujar Dewa Sasin kesal. Yutao pun menjelaskan kalau saat itu memang Tathagata terburu-buru saat ia melepaskan dirinya untuk menghindari agar tak ketahuan pasukan Asura. Memang sangat sulit untuk menerima rencana gila ini dari Tathagata, karena ini memang bukan rencana yang sulit lagi. Akan tetapi ini adalah rencana yang tak mungkin, atau bahasa kerennya Mission Impossible. Haha. Bahkan ini semua menyangkut jenderal dan pejuang yang ada di garis depan yang mempunyai semangat tempur yang sangat tinggi dan pantang menyerah melawan para Asura. Dan tiba-tiba saja mereka akan ditarik mundur lalu membiarkan Asura untuk masuk ke dalam istana. Sungguh sangat konyol. Ditambah lagi Tathagata tak menjelaskan rencana ini secara detail. Hal ini membuat Dewa Sasin mempertaruhkan kepercayaannya pada Tathagata. Lalu Dewa Sasin pun memanggil Yutao. Karena rencana ini bersifat sangat rahasia dan tak boleh diketahui oleh siapapun. Apakah aku harus membunuhmu? Tanya Dewa Sasin. Jelas saja hal itu langsung membuat Yutao sangat ketakutan. Ia langsung memohon dan berjanji kalau ia akan bungkam dan tak akan membocorkan tentang rencana ini. Hingga akhirnya Dewa Sasin pun mempercayai Yutao, dan Dewa Sasin pun memutuskan kalau ia akan melakukan rencana gila ini agar meminimalkan korban perang. Tapi sebelumnya pasti ada serangkaian kegagalan yang tercipta. Yutao pun terkejut dengan keputusan Dewa Sasin yang sangat berani melakukan rencana gila itu, karena reputasi Dewa Sasin akan dipertaruhkan di sini dan ia akan dianggap buruk oleh semua dewa. Akan tetapi Dewa Sasin pun berpikir kalau tak ada salahnya untuk mencoba, karena jika tak dicoba maka perang ini hanya akan menemui kebuntuan saja selama ratusan tahun. Dan ia yakin kalau Tathagata pasti mempunyai strategi yang jitu untuk memecah kebuntuan ini. Aku akan mencobanya dan bertanggung jawab atas semua akibatnya. Walaupun ia selalu bertingkah aneh dengan rencananya yang sulit diterima akal sehat, tapi instingnya selalu membawa ke arah yang benar, ujar Dewa Sasin. Scene langsung diperlihatkan Tathagata yang saat ini menyamar menjadi Lailai. Terlihat ia berjalan menuju ke perkemahan Raja Gila. Di bukit itu Raja Gila sedang sendirian karena dirinya memang selalu menyendiri dan jarang bergabung dengan Asura yang lain. Lailai pun langsung menghadap Raja Gila yang saat ini ia ternyata sedang tertidur di dekat api unggun di perkemahannya. Terlihat Lailai pun datang ke situ dengan semangat dan penuh senyuman. Tapi di situ Raja Gila pun hanya terdiam seolah tak peduli dengan kedatangannya. Hingga akhirnya Raja Gila pun bertanya kepada Lailai, "Siapa kamu? Kenapa kamu menyamar untuk menemuiku? Apakah kau pembunuh dari surga?" Sontak pertanyaan tersebut membuat Lailai kaget, sehingga dia pun terpaksa membuka penyamarannya. Seketika ia pun langsung berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Tathagata. Dia kemudian mengatakan kalau ia bukan pembunuh, akan tetapi ia datang ke sini adalah untuk sebuah janji. Karena dia pernah berjanji kalau dia akan berduel 1 lawan 1 dengan Raja Gila. Dan inilah saatnya aku memenuhi janjiku. Kamu tak sibuk kan? Tanya Tathagata. Kalau kau berhasil membunuhku, apakah Asura akan mundur dalam peperangan? Tanya Raja Gila.
Akan tetapi Tathagata menjawab kalau ia kesini bukan untuk membunuh sang raja, melainkan ia hanya ingin menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya. Karena menurut Tathagata, Asura selalu bertukar pikiran dan menyampaikan isi dalam hatinya dengan cara bertarung. Dan Raja Gila pun membenarkan hal itu. Akan tetapi tak banyak orang bisa menyampaikan perasaannya kepada sang Raja Gila. Di sini Tathagata akan benar-benar melakukan itu karena banyak yang ingin ia sampaikan kepada Raja Gila. Dan tanpa basa-basi, Raja Gila pun menerima tantangan dari Tathagata karena Tathagata adalah lawan yang selama ini ia harapkan. Tathagata pun mengatakan kalau kali ini ia akan melakukan yang terbaik karena ia akan menyampaikan pesannya lewat duel ini. Ia pun langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya. Kedua tangannya langsung merapat dan seketika muncul cahaya emas yang sangat terang yang menyilaukan langit di atas bukit itu. Sinar cahaya itu langsung memadamkan api unggun Raja Gila serta membelah bukit di situ. Dan dengan sigap Raja Gila pun langsung melompat dan ia juga akan bersiap untuk menikmati pertarungan ini. Terlihat kini Tathagata pun melayang dengan duduk bersila dan dikelilingi oleh cahaya emas yang sangat terang guys. Dan kekuatan dahsyat dari Tathagata pun mampu membuat bongkahan-bongkahan tanah di bawahnya melayang di udara guys. Di situ Tathagata kemudian menyampaikan pesan kepada Raja Gila kalau membunuh dan bertarung bukanlah solusi yang tepat. Dirinya dahulu memang selalu ingin menjadi yang terkuat dengan bertarung, tapi setelah Tathagata melakukan pertapaan, membuat dirinya tak lagi bernafsu untuk bertarung dan menjadi yang terkuat. Sehingga setelah itu sang Dewa Rulai itu pun hanya menggunakan kekuatan secukupnya saat merespon sebuah pertarungan. Tapi untuk melawan sang Raja Gila kali ini, Tathagata akan menggunakan semangat juangnya seperti dulu untuk memberikan sang Raja Gila pertarungan yang terbaik. Raja Gila pun mengakui kalau kekuatan Tathagata sangatlah besar. Akan tetapi Tathagata selalu menyembunyikan semua kekuatannya dan itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Tathagata yang akan mengeluarkan semua kemampuannya membuat Raja Gila pun semakin semangat untuk menghadapinya. Raja Gila pun langsung bersiap menebaskan pedangnya dan serak. Tebasan tersebut langsung menembus bongkahan tanah yang melayang di situ dan langsung mengenai tubuh Dewa Rulai yang saat ini sudah berubah menjadi emas. Dan cerang. Tebasan tak terlihat itu ternyata berjumlah sangat banyak dan mencoba menebas tubuh sang Dewa Rulai. Ia pun merasakan kalau Raja Gila selalu berlatih sehingga kekuatannya selalu meningkat seperti ini. Tak bisa seperti ini terus. Ia pun langsung melesat ke arah Raja Gila dan bersiap untuk memukul dengan keras. Raja Gila, pedangmu takkan bisa menghentikanku lagi. Terimalah ini. Dan jelep. Tathagata pun meninju dengan sangat keras tepat menghantam wajah Raja Gila guys. Raja Gila pun sangat terkejut karena pedang iblisnya tak mampu menahan kekuatan Tathagata. Raja Gila pun menangkap pesan Tathagata kalau pertarungan ini dia lakukan untuk mendamaikan Asura dan Dewa, karena sebenarnya mereka berasal dari tempat yang sama. Dan ya duak, terlihat Tathagata pun langsung melayangkan sikutnya dan sekali lagi menghantam wajah Raja Gila. Dan krak, sikut dari tangan tubuh emas itu pun langsung membuat tengkorak Raja Gila menjadi retak guys. Akan tetapi tak berhenti di situ, Tathagata pun langsung mendaratkan tinjunya yang kali ini langsung mengenai dada kiri Raja Gila dengan sangat keras hingga Raja Gila pun muntah darah guys. Hingga kemudian Raja Gila pun tahu seluruh pesan yang disampaikan oleh sang Dewa Rulai padanya. Ia pun langsung menjawabnya dengan ayunan pedang iblisnya sambil berkata, itu semua tergantung dengan siapa dulu yang kalah. Tebasan yang besar itu pun tampaknya membuat Tathagata pun terpental dan terlihat wajah Raja Gila pun meringis dan marah, tanda kalau saat ini ia benar-benar serius untuk berduel guys. Dalam pertarungan ini mereka berdua tampaknya akan memberikan pukulan terkuatnya sehingga masing-masing serangan dari mereka bisa membuat cedera yang sangat serius. Raja Gila di situ heran kenapa Tathagata mau melakukan pertarungan hidup mati yang mempertaruhkan nyawanya tersebut, dan ia pun menganggap kalau Tathagata mengajak dirinya untuk mati bersama-sama. Tidak ada yang akan mati selama kamu yang kalah duluan, ujar Tathagata dengan percaya diri. Mustahil, jawab Raja Gila, karena ia sangat yakin tebasan dari pedang iblisnya akan menyayat tubuh Tathagata dengan perlahan sampai hancur. Seketika ia pun mengeluarkan tebasan-tebasannya
lagi untuk menyerang Tathagata. Tathagata pun sekuat tenaga langsung berusaha menahan tebasan itu dengan tubuh emasnya. Dan ia mengatakan kalau ia bisa menjangkau tubuh Raja Gila, maka ia akan menemukan kelemahan Raja Gila. Dan benar saja, ketika ada celah, Tathagata pun langsung menemukan titik lemah Raja Gila. Dan ia pun langsung menghujam Raja Gila dengan tinjunya. Dan serak, tinju Buddha yang dahsyat itu pun langsung mampu menembus tubuh dari Raja Gila itu, guys. Hal ini membuat Raja Gila langsung jatuh sekaligus terkejut karena ternyata dirinya tak mampu menahan serangan dari Tathagata. Hingga akhirnya Raja Gila pun terpaksa mengakui kekalahannya kali ini. Dan tiba-tiba Shin langsung beralih memperlihatkan api unggun Raja Gila. Terlihat wajah Raja Gila pun tampak terkejut dengan kejadian barusan, karena ternyata pertarungan barusan hanyalah sebuah mimpi yang diciptakan oleh sang Dewa Rulai, guys. Dewa Rulai yang saat ini masih menyamar menjadi Lai-Lai mengatakan kalau mimpi ini adalah sebuah jawaban dan juga sebuah penyelesaian. Apa kamu sedang mempermainkanku, Tathagata? Tanya Raja Gila agak geram. Tathagata pun menjawab kalau tidak sama sekali. Dan ia sama sekali tak berniat mempermainkan sang Raja Gila. Akan tetapi meskipun itu hanya mimpi, dalam dunia nyata maka ceritanya akan sama. Dan Tathagata bertanya, apakah di dalam mimpimu tadi kamu merasakan kekuatanmu ada yang menahan? Tidak kan? Tapi tampaknya Raja Gila masih tak terima kalau ia berduel hanya dalam mimpi. Dan ia pun ingin berduel di dunia nyata. Jika itu dilakukan di dunia nyata dan hasilnya sama, apa kau akan menerima hal itu? Raja Asura, pikirkan dulu baik-baik. Jika kau ingin benar-benar melakukan pertempuran, maka aku tak akan menahan kekuatanku. Dan kamu tahu kan akhir pertarungannya akan seperti apa. Dan kemungkinan terburuknya adalah kita sama-sama mati, ujar Tathagata. Raja Gila pun hanya terdiam mendengar hal itu. Tathagata pun meneruskan kalau itu dilakukan, maka kita akan benar-benar bodoh. Dan itu membuat Tathagata sangat kecewa. Raja Gila kemudian berkata kalau ia tak takut mati, dan jika ia harus mati maka ia akan menerima hal itu. Tampak Tathagata pun terus menasihati Raja Gila yang keras kepala ini, karena menurut Tathagata pertarungan sampai mati hanya boleh dilakukan untuk mempertahankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Dan saat ini menurut Tathagata pertarungan ini sangat tak pantas karena tidak ada apapun yang dipertahankan. Selain itu mereka juga sudah saling kenal cukup lama. Raja Gila, sebenarnya apa ambisi terbesarmu? Tanya Tathagata. Raja Gila langsung menjelaskan kalau ambisi terbesarnya adalah balas dendam dengan surga. Tathagata pun langsung menjawab kalau surga memang pernah menyerang Asura, tapi Asura juga pernah melawan surga. Lalu jika hal itu terus dilakukan, maka akan sampai kapan hal itu berakhir? Dan saat peperangan 300 tahun yang lalu, Raja Gila pun juga sudah menebas Kaisar Sitian yang membuatnya terluka cukup parah. Dan Kaisar pun sudah memaafkan kejadian itu. Tapi kenapa kamu tak bisa memaafkan sang Kaisar? Tanya Tathagata. Ia juga menjelaskan kalau ia punya rencana agar Raja Gila bisa bertemu dengan Kaisar di Istana Surga untuk saling berbicara. Dan anggap saja kalau ini adalah tantangan Tathagata untuk Raja Gila. Beranikah kau menerima tantanganku, Raja Gila? Tanya Tathagata. Dan tak hanya itu saja, Tathagata pun tahu tentang perselisihan antara 4 Raja Asura saat ini, dan mereka sebenarnya berniat untuk membunuh satu sama lain. Tapi kini keempat Raja Asura bersatu untuk menyerang surga, sehingga ini adalah hal yang sangat langka. Tathagata pun lalu menawarkan rencana yang lain kepada Raja Gila, bahwa dia dan dewa yang lain akan menipu ketiga Raja Asura agar masuk ke Istana Surga, sehingga Raja Gila pun bisa membunuh 3 raja itu di Istana Surga agar perselisihan antara Asura bisa selesai. Dan kamu akan menjadi satu-satunya Raja Asura. Maka putuskan sekarang untuk rakyatmu, karena sejatinya Asura dan Dewa adalah sama, dan mereka tak punya penyebab pertarungan yang jelas dalam peperangan ini, ujar Tathagata. Raja Gila pun menganggap kalau rencana dari Tathagata ini sangatlah konyol. Tathagata pun lanjut menjelaskan kalau di antara semua Raja Asura, hanya Raja Gila lah yang paling masuk akal. Selain itu, Tathagata melakukan semua ini karena mereka sudah berteman lama. Mendengar hal itu, Raja Gila pun bertanya, apa kamu disuruh surga? Tathagata pun menjawab kalau ia tak disuruh oleh siapapun, akan tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah ini. Raja Gila pun menilai kalau Tathagata terlalu optimis.
Apakah menurutmu rencanaku tak berhasil? Tanya Tathagata. Raja Gila pun hanya terdiam dan memikirkan rencana tawaran dari Tathagata itu. Raja Gila sebenarnya merasa ragu melakukan hal ini. Akan tetapi Tathagata pun terus menyuruh untuk mencobanya. Raja Gila di situ bertanya-tanya apakah benar Dewa Asura itu sama. Tapi ia mengaku kalau dirinya memang merasa dekat dengan dewa, guys. Raja kemudian membayangkan saat perang zaman dulu dirinya sudah melihat istana surga. Raja Gila pun ingin ke tempat itu, tapi ia malah bertemu dengan Tathagata yang menghentikannya, sehingga keinginan itu pun harus tertahan. Tathagata pun meminta maaf atas kejadian itu, dan untuk menebus masa lalunya, sekarang ia akan membiarkan Raja Gila jadi Asura pertama yang menginjakkan kakinya di istana surga, tapi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu. Akan tetapi Raja Gila pun di situ masih meragukan apakah rencana Tathagata itu bisa benar-benar berhasil. Tathagata pun kembali meyakinkan sang Raja Gila kalau rencana ini akan berhasil. Dirinya akan memberitahu Dewa Sasin agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar, guys. Hingga akhirnya seperti inilah yang terjadi. Shin beralih memperlihatkan para prajurit surga yang rame-rame bersiap untuk menghadang sang Raja Gila. Akan tetapi sang Raja Gila pun tanpa takut terus melangkah maju. Ia juga terus menahan emosinya dan tak akan melawan para prajurit surga untuk menghindari perang. Para prajurit yang hendak mengeroyok Raja Gila tiba-tiba ma'wus, terlihat sapuan angin yang tiba-tiba mementalkan mereka semua. Dan ternyata sapuan itu datang dari Layla yang tiba-tiba muncul di depan Raja Gila, guys. Hei para prajurit surga, Raja Asura kali ini datang bukan untuk membunuh, ucap Layla. Jelas saja para prajurit surga pun tak percaya dengan kata-kata itu, karena yang mengatakan hal itu adalah seorang Asura. Mereka pun tetap ngotot akan menyerang Raja Gila. Lalu Layla pun berkata kalau ia bukan seorang Asura, tetapi aku sebenarnya adalah Tathagata. Dan seketika ia pun langsung merubah tubuhnya menjadi wujud aslinya, sambil menjelaskan kalau yang datang kali ini adalah utusan surga dan utusan Asura demi perdamaian. Hal itu langsung membuat para prajurit pun sangat kaget melihat dewa yang agung kini bersama dengan seorang Raja Gila yang merupakan musuh besar dari surga. Tathagata pun menceritakan kalau ia sudah melakukan ini dengan susah payah hingga ia sampai menyamar untuk menjadi Asura hanya untuk berkomunikasi dengan sang Raja Gila. Jika perang bisa diselesaikan dengan negosiasi, kenapa harus menumpahkan darah? Ia pun langsung memerintahkan para prajurit surga untuk memberi jalan kepada sang Raja Gila untuk bertemu dengan Kaisar Sitian. Akan tetapi prajurit pun masih bersikeras untuk tak memberikan jalan kepada Asura karena Asura itu sangatlah berbahaya. Tathagata pun meyakinkan mereka lagi kalau ia akan menjamin dengan nyawanya dan tak akan ada masalah apapun. Tathagata juga memberitahu kalau lagi pula Kaisar Sitian juga sudah tahu akan hal ini dan ia akan menerima perdamaian dengan Asura juga. Para prajurit surga yang masih kebingungan itu tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan para pasukan Raja Gila yang menunggangi naga. Terlihat di sana juga ada sang ratu dan para satria tangguh Asura yang akhirnya mereka pun turun dan pertama kalinya mereka menginjakkan kakinya di surga dan mereka pun segera bergabung dengan rajanya, guys. Terlihat mereka merasa senang dan aneh karena saat ini mereka benar-benar berada di surga. Melihat hal itu, para prajurit surga pun menjadi ketakutan dengan datangnya para pejuang Asura. Tathagata pun berkata kepada para prajurit surga kalau para ksatria Asura ini datang dengan penuh kebencian dan kemarahan. Maka untuk menenangkan mereka semuanya, maka mereka harus bertemu dengan Kaisar Sitian. Prajurit pun menjadi ketakutan mendengar gertakan itu. Mereka pun terpaksa memberikan jalan kepada Asura agar mereka bisa bertemu dengan Kaisar Sitian. Tathagata pun menambahkan kalau ini adalah kesempatan yang sangat langka yang hanya terjadi sekali saja untuk menghentikan peperangan yang tiada akhir ini. Melihat surga pun tak kunjung memberikan jalan untuknya, Raja Gila pun menilai kalau rencana Tathagata saat ini sudah gagal dan ia berencana akan mengobrak-abrik istana surga saja bersama para pasukannya yang baru saja tiba. Tathagata pun langsung membujuk Raja Gila kalau hal ini adalah masalah kecil. Ia berjanji akan segera mengurus hal ini dan ia menyuruh agar Raja Gila untuk bersabar sedikit lagi dan jangan kesusu untuk tawuran. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, ternyata di sini sangat ramai ya. Seketika Raja Gila dan Tathagata pun langsung menoleh ke arah datangnya suara itu. Dan ternyata itu adalah Kaisar Sitian yang didampingi oleh Jenderal Timur dan Yutao. Apakah itu dirimu, Raja Gila?
Aku sudah menunggumu sudah cukup lama." Melihat sang kaisar yang keluar untuk menemui Raja Gila itu membuat para prajurit pun langsung tercengang. Tathagata pun merasa lega karena akhirnya akan ada harapan yang cerah. Asura pun heran dengan tubuh Sitian yang saat ini hanya jiwanya saja, karena memang fisik Sitian yang asli sudah menjadi kegelapan. Kaisar pun berbicara kepada Raja Gila kalau dalam perang 300 tahun yang lalu dirinya sudah terluka parah oleh sabetan pedang iblis dari Raja Gila. "Aku sudah tahu," Tathagata yang memberitahuku. Kaisar mengatakan kalau saat ini ia merasa senang karena akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Raja Gila untuk membicarakan masalah perdamaian ini. Dan tak mau basa-basi lagi, Kaisar Sitian pun menyampaikan keinginannya pada Raja Asura bahwa permusuhan antara dewa dan Asura yang telah terjadi ratusan tahun akan berakhir hari ini juga. Keputusan damai ini ditempuh untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Terlihat para prajurit surga pun tak percaya atas apa yang dikatakan oleh sang kaisar barusan, karena sama saja hal ini menjatuhkan gengsi para dewa di mata Asura. Para pasukan Asura pun langsung bersiap-siap dengan senjatanya bila mana nanti terjadi ketidaksepakatan dalam perdamaian ini. Sang ratu pun langsung menahan mereka dan menyuruh untuk menunggu instruksi dari sang raja. Tampak Raja Gila pun terdiam sebentar hingga akhirnya mengatakan kalau ia tak percaya dengan para dewa. Seketika ia pun langsung mengangkat pedang legendarisnya dan langsung mengarahkannya kepada sang kaisar. "Hanya satu kata dariku, bersumpahlah di hadapanku untuk tak melanggar perjanjian perdamaian yang kau inginkan. Jika kau melanggarnya, maka akan kuhancurkan tempat ini dan kujadikan lautan darah," ancam Raja Gila. Sang kaisar pun menjawab, "Aku bersumpah demi Tuhan dan disaksikan oleh semua yang ada di sini, kita berdamai." Terlihat Yuto pun langsung sibuk mencatat sejarah baru antara surga dengan Asura. Tathagata pun merasa puas dengan semua ini. Sedangkan Jenderal Timur pun tersenyum karena hari ini ia melihat sebuah indahnya perdamaian yang belum pernah terjadi selama berabad-abad, guys. Hingga akhirnya Raja Gila pun meletakkan kembali pedangnya di punggungnya dan ia berkata kepada pasukannya, "Pejuang Asura, hari ini kita tidak akan membunuh dewa. Mari kita pergi dan bunuh yang lain," ucap Raja Gila dengan senyum di wajahnya. Senyum yang belum pernah kita lihat selama ini. Sungguh sangat menakjubkan, guys. Lalu siapakah sebenarnya yang akan dibantai oleh sang Raja Gila? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.